Tapi lihat, kita masuk ke sini. Kita masuk ke about-nya. Apa nih about-nya? Nih, about-nya nih saya tunjukkan ya. Al-Hayat Ministries, a dedicated team of people from Muslim and Christian backgrounds, desires to boldly proclaim the gospel of Christ, respectfully yet fearlessly unveil the deception of Islam. Dia mengatakan unveil the deception of Islam, membuka penipuan Islam. Kalau ini website Islam, nggak mungkin mengatakan seperti ini, ya. Kemudian, and empower believers from Muslim backgrounds, lihat tuh, empowers believer from Muslim backgrounds to fulfill the Great Commission. Great Commission itu amanat agung, ya. Yang disasar siapa? Muslim backgrounds. Oke, door. Muslim backgrounds. Pertanyaan saya, kenapa harus Muslim yang disasar? Kenapa saudara Muslim kami? Kenapa nggak Hindu, Kristen, yang lain ateis kayak atau agnostik? Oke, aku nangkap itu. Oke, paham itu. Satu lagi, terakhir. Apalagi itu? Satu lagi. Ini silakan. Oke. Yang pertama sudah saya paham tuh, nanti saya jawab. Oke. Ya, silakan. Judulnya ini bersama Kristus. Judulnya udah baca. Oke. Diam dulu. Gerakan Kristenisasi Indonesia. Ini websitenya ini teman-teman, silakan diklik, silakan di screenshot ya. Gerakan Kristenisasi websitenya bersama Kristus. Ya. Di sini aktivitas Kristenisasi di NKRI. Dia sampai menuliskan sejarahnya, kemudian tujuannya, bahkan metode. Oke, latar belakangnya. Oke. Diam dulu, saya belum selesai bicara. Oke. Dan ini semua adalah dari website Kristen sendiri bersama. Ya udah tahu itu bukti. Oke, udah tahu itu bukti. Oke. Tidak bisa menafikan bahwa ada gerakan Kristenisasi atas nama tolong menolong. Itu saja dulu. Silakan ditanggapi. Gini, oke. Sekarang gini, aku sekarang mau tanya ke Bang Lona. Oke, itu bukti yang dipaparkan, bukti yang kamu dapat. Mbak Lona, saya mau tanya. Pertanyaan yang kamu lemparkan adalah kenapa yang disasar adalah Muslim kan? Pertanyaanmu, kenapa bukan Buddha? Kenapa bukan agama yang lain begitu? Itu pertanyaan kamu kan? Yang saya tanyakan, apa yang menjadi itu melanggar peraturan dalam agamamu? Bisa dijawab dulu sebelum saya lanjut? Gimana? Melanggar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu merasa itu merupakan sebuah pelanggaran kan? Izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Jul. Mbak Lona, kamu merasa itu suatu pelanggaran atau merampas hak asasi dalam agamamu? Pelanggaran juga pelanggaran. Ya, justru itu aku bertanya ke Lona dulu. Lona. Jelas. Ya jelas apanya? Oke, coba kita tanya dulu sama Bang Zumam. Bang, kenapa yang aja pelanggaran ini adalah suatu pelanggaran? Mungkin tanggapannya silakan Bang. Jadi sebenarnya gini, kalau kita melihat, mohon izin Dinda Lona ya. Jadi Al-Quran memperingati manusia. Bentar dulu, Bang. Ini adalah umat Islam. Jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini peringatan kepada umat manusia, khususnya yang berakal, agar tidak mengikuti ajaran Kristen. Ini jelas ini. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia, mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Itu langkah-langkah setan di dalam menyesatkan. Perintahnya jangan kamu ikuti. Jadi kita umat Islam yang berakal tidak boleh mengikuti langkah setan, yang mana setan galakkan melalui ajaran Kristen. Maka kami menganggap Kristenisasi itu adalah gerakan-gerakan setanis. Makanya kami harus melawan. Paham? Silakan dilanjut. Ya, kenapa Anda katakan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam. Guru Nazima, izin boleh menjawab dulu satu? Silakan Nukhti, silakan. Panggil abang aja biar kita lebih akrab. Silakan. Siap, Abang. Insya Allah, syukran. Bang Baby, kalau Anda bertanya, ya itu tadi sudah dijawab Bang Guru Nazima kami ya. Tapi saya akan menjawab dari sisi undang-undang. Anda silahkan lihat
di Enggak, gini, jangan melebar ke sana dulu. Aku belum tanya soal melanggar undang-undang apa enggak. Loh, pertanyaan aku belum dijawab. Gimana tuh Mbak Luna kemana-mana? Mbak Luna jawab aja dulu. Apple to apple dong, Bang Luna. Apple to apple dong. Menurut kesaksian yang tadi kamu sampaikan, aku iakan itu bukti yang kamu dapatkan bahwa itu suatu pelanggaran. Yang sekarang aku tanyakan, mana yang kamu anggap bahwa itu pelanggaran banget tuh menyangkut dengan agama kamu, merampas dan meruntuhkan kokohnya agama kamu tuh bagian yang mana? Aku tanya itu dulu. Nanti baru kamu mau melebar ke undang-undang silakan. Oke, saya jawab ya. Gini, kenapa saya pribadi sebagai muslim yang pernah hampir murtad, yang pernah menjadi sasaran misionaris, tentu saja saya tidak terima. Apalagi setelah saya lihat seperti itu memang tujuannya adalah muslim. Ya, terima dan tidak terima itu urusan pribadimu. Like and dislike itu urusan pribadimu. Yang aku tanyakan, yang menjadi pelanggaran dalam agamamu tuh yang mana? Kok nggak konek, Mbak Lona? Yang tidak konek. Oke, mungkin Bang Zum aja, Lona santai dulu, tenangkan diri, coba minum air dulu karena biar agak kondusif. Gimana kok Apa kita pelanggaran tanyain yang soal dia? Aku sepakat kalau dia mendapatkan bahwa bukti ke Kristen mengdogma gitu biar orang Muslim masuk dalam agama Kristen. Aku percaya itu karena dia punya bukti tadi dipaparkan. Oke, aku percaya itu. Sekarang aku balik bertanya, yang membuatmu kepercayaan atau ketuhananmu atau dalam keagamanmu runtuh karena kegiatan itu bagian yang mana sehingga itu menjadi pelanggaran. Kamu jangan lompat dulu ke undang-undang, Mbak Lona. Oke, jadi dari sudut pandang agama ya, apa yang dianggap sebagai pelanggaran. Silakan Bang Jumat. Iya, baik. Al-Qur'anul Karim menjelaskan gini. Kita harus menjadikan kitab yang terakhir ini sebagai panduan, khususnya bagi mereka yang berakal sehat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir, saya ulang, orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan. Saya ulang lagi, wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir dalam hal ini agama Kristen adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi gerakan kristenisasi itu adalah gerakan mensetankan manusia. Sehingga umat Islam dalam hal ini harus melawan. Jangan sampai anak keturunannya menjadi pengikut setan. Makanya apa yang disampaikan tadi Dinda Lona itu betul adanya. Gerakan setan itu diusung oleh gerakan kristenisasi. Saya pertanggungjawabkan kalimat saya ini. Ini dalil Al-Quran yang mengatakan itu. Coba kita lihat 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu, pembohong itu, penipu itu adalah mereka yang pergi meninggalkan tanah Yerusalem, keluar ke seluruh penjuru bumi, mengajarkan tidak mengakui Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Itulah penyesat, itulah penipu, itulah pembohong, dan itulah antikristus. Jadi yang menjadi penipu di sini, penyesat di sini atau iblis di sini adalah, dengar, sabar dulu, sabar, nanti Anda tanggapin. Nanti Anda tanggapin. Saya berdata. Penyesat atau iblis itu atau antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan manusia bahwa Yesus itu bukan manusia, tetapi dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itulah penyesat, itulah antikristus. Silakan Anda bantah. Silakan. Enggak, Bang terlalu kemana-mana. Enggak. Saya langsung ke poinnya aja. Kita nggak usah terlalu munafik. Kita ke poinnya aja. Kristen itu adalah perpanjangan tangan setan. Titik. Bantah saya. Oke, jadi gini, Baby, tadi kamu menanya menurut pandangan Islam. Kan dijelaskan menurut pandangan Islam bahwa yang dilakukan oleh misionaris ini adalah kelakuan setan. Itu kan jawabannya. Ya silakan dibantah. Halo, Baby. Biar saya bantah. Kenapa Anda katakan? Iya, Bang. Bentar. Tapi aku mau ngingetin aja. Gimana? Jangan melompat-lompat seperti tupai yang akhirnya kamu jatuh juga ke tanah tuh. Begitu. Iya.
Aku mau bilang soal Bang Lona tadi karena ada tujuan dan maksud aku tuh bahwa sebelum kamu menyampaikan bahwa ada pelanggaran tuh menurut kamu undang-undang, kamu sendiri yang membukakan bukan aku. Kamu merasa itu ada suatu pelanggaran terhadap undang-undang bahkan terhadap agamamu. Kenapa nggak kau selesaikan secara hukum bahwa itu suatu pelanggaran? Kau kan berada di Indonesia. Apa yang kau lakukan? Hanya bisa berkuar-kuar kah? Hanya bisa melempar hoaks kah? Atau membalas kejahatan dengan kejahatan? Itu maksud saya. Tapi kau nggak sampai di situ karena saya lihat ada kekosongan pada otak kau tuh. Ya, terima kasih. Otak saya kosong. Saya jawab langsung ya. Oke, karena tadi pertanyaan Anda itu tidak jelas ya. Ya, Kau nggak perlu kau jawab karena udah saya jawab tuh. Otakmu udah terisi tuh ada jawaban saya. Terima kasih. Oke, saya sampaikan. Tadi pertanyaan Anda tidak jelas ya. Saya jawab dulu seperti ini. Kami Muslim memang tidak akan lagi rela. kau sampaikan karena kau kalau mau ngikut ujian, udah saya kasih soalnya tuh bocorannya sudah ada. Tinggal kau Ya, isi aja. silakan. Terima kasih. Kalau saya diberi kesempatan bicara, saya bicara dulu ya. Saya akan mengutip dalil di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang Kemana-mana, aku nggak bahasin soal Al-Quranmu. Dengar Hei. dulu, jawab dulu. Anda kan bertanya tadi ininya apa di agama saya, kenapa saya tidak rela Muslim menjadi sasaran misionaris? Ya, saya jawab ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Nggak pakai dalil nih. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolongmu. Itu satu. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-Kafirun, Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 di sana jelas dikatakan, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi jangan jual agamamu kepada kami. Oke? Jangan jual agamamu kepada kami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, aturan tadi saya sampaikan. Di dalam keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama. Di sana disebutkan di pasal 4 berisi apa? Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah menganut agama lain. Dibenarkan ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk agama. Jangan jual agamamu kepada kami yang sudah mempunyai agama Islam. Awas mulutnya robek, Mbak. Bicaranya santai aja. Apa malu? Awas mulutnya robek ya. Malu. Karena ada pemisahan antara rahang bawah dan rahang atas itu dikasih oleh kuasa Tuhan untuk berbicara buka mulut selebar sales agama, malu jadi agamanya jadi sales selevel Indomie. Aku malu kalau agamanya selevel Indomie. Undang-undang negara pun dilanggar demi untuk mengajak manusia menyembah sesamanya manusia. Itulah makanya kami hadir, apologet ini hadir untuk menghalau gerakan setan. Paham? Ajaran setan itu sekarang diajarkan melalui ajaran Kristen. Titik. Hadapi saya dengan ilmu. Kita buktikan. Ada dari kalian yang berilmu untuk membuktikan agama Kristen bukan agama setan? Ada? Aku tahu tuh. Kau bakal bicara kemana-mana tuh. Karena apa? Ini undang-undangnya jelas. Ini SKB Menteri Agama yang kalian langgar nomor 1 1979. Pasal 4 yang kalian langgar. Paham? Masih belum juga sadar? Masih belum sadar juga kalau agama kalian itu adalah agama yang menjual Tuhannya selevel dengan harga Indomie. Kau terlalu banyak beretorika, Bang. Silakan bantah kami pakai ilmu. Buktikan aja Bang Baby bahwa agama Kristen itu agama bukan dari agama Kristen itu adalah perpanjangan tangan setan. Titik. Bang Suma terlalu melebar. Itu kesimpulan terakhir. Itu kesimpulan terakhir. Agama Kristen adalah perpanjangan setan. Itu asumsi. Hadapi saya pakai ilmu. Untuk mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Jadi gini, yang namanya setan kan suka membujuk rayu ya. Kalau kita baca di kitab baik itu di Quran maupun Biblos ya, dua-dua mengatakan bahwa iblis atau setan itu membujuk rayu Hawa. Jadi agama yang suka membujuk rayu itu
ya bisa dikatakan ajaran dari setan. Mungkin Bang Baby ada tanggapan? It's okay, oke. Aku sekarang seiring sejalan dengan kalian lah, biar kalian enak kan, biar nggak usah ini. Oh, Oke, enggak, aku hadapi ikutin. kami pakai Nggak, ilmu, gini, jangan kayak biar pakai aku jawab. acara setan. Nggak, Setan itu gini, melunak. biar aku jawab. Tegakkan Aku agamamu. sedikit masuk Jangan dalam kayak otak ular kalian mati, dong. pura-pura Gini. mati. Habis Kau itu matok. Berikan kesempatan, giliran aku bicara kok getar-getir itu. Ya, Berikan intinya aku- Bang berikan Suma nggak mengatakan gini, nggak ada Kristen itu intinya adalah sebelum aku agama bicara. perpanjangan Itu setan. namanya Jadi bantah saya pakai ilmu, pakai dalil. Coba dibantah Bang Baby. Agama Kristen bukan dari setan. Ya, tapi aku mau mengatakan bahwa dalam forum komunikasi ini, kalau hanya monoton kepada satu orang berbicara, oke, kayaknya kita tidak punya hak untuk berbicara, kita turun aja. Ini lu Tapi lagi kalau bicara. mau fair, udah mari kita komunikasi gitu. Itu kamu lagi dikasih kesempatan berbicara. Oke, gini. Aku nggak mau masuk terlalu dalam seperti apa yang dikatakan Bang Zuma. Aku mau ngiring dia ke sana juga boleh. Aku berada di otaknya itu. Aku bisa tahu arah anginnya mau kemana tuh. Tapi yang dimaksud di sini, saya mengulang lagi bahwa tentu kalian sudah menjudge bahwa kami ini adalah setan tuh, bagian pengganggu. It's okay kalau memang begitu. Sekarang berarti kalian berada posisi yang salah nih, karena apa? Karena kalian mampu digoda oleh setan tuh. Berarti memang iman kalian memang gak kokoh tuh. Oh, setan memang tugasnya mengganggu. Iya, berarti Bukan apa masalah yang saya kokoh maksud tidak benar, bahwa kokohnya. memang kalian Setan itu harus pengganggu. membenahi diri Lah. bahwa iman kalian Iya, memang belum kami kokoh membenahi diri, secara oke. sempurna itu. Oke, kami Benahilah membenahi diri, kalian sadari diri. Benahilah Kalian agama adalah setan. kalian. Oke. Biar Masing-masing nggak kita kalah sadar, sama oke? Setan tuh. Ngomongin Masing-masing setan, kita tapi kalah sama sadar. Setan tuh. Setan nggak Masing-masing diberi kita IQ sadar. Kalian sadar tuh. bahwa kalian setan. Kalian yang Kami diberi sadar bahwa kami adalah IQ oleh manusia kuasa yang selalu kalian, digoda oleh tapi kalian. Kalian masih kalah sama Oke? setan tuh. Aneh kan? Kalian manusia yang berlogika. Anda setan. Yang salah itu kalian. Berarti bukan Anda sudah setan akui. itu. Oke, tunggu. Berarti Anda sudah akui kalian setan. Ya, Bang Baby udah selesai. Udah selesai, biar gantian ke Bang Zuma. Oke, jadi ada pengakuan nih. Silakan Bang Zuma. Iya. Anda sudah ngakui kan? Aku nggak ada pengakuan, Makanya cuman aku ikut gaya bicaranya Makanya kalian. Al-Quran Kalau bicara soal menuntun aku Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yazurruhum. Wa kana al-kafiruna ala rabbih tapi aku zahira. ikut gaya otaknya. Dan mereka menyembah selain kepada Allah apa yang tidak memberi manfaat Otak kepada kalian tuh mereka. perlu saya isi tuh. Nah, sekarang mereka menyembah manusia. Apa manfaatnya menyembah manusia? Apakah Yesus pernah mengatakan aku maha kuasa, aku maha berkuasa, aku maha segala-galanya? Pernah Yesus berkata begitu? Tak ada. Oke? Oleh karena itulah saya katakan Islam harus membentengi akidahnya dengan serangan-serangan setan. Karena setan menurut Al-Quran itu dari dua Itu golongan. urusan Islam, Minal Bang. jinnati wan nas. Dari golongan jin disebut iblis, dari golongan manusia disebut kafir. Santai, Setan bro. itu ada dua Kalau golongan. Islam, Sekali lagi, setan itu ada dua golongan. Yang pertama dari golongan jin, yang kedua dari golongan manusia. Golongan jin adalah setan, golongan manusia adalah kafir. Dua golongan ini senantiasa mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Itu fakta. Bagaimana dalil kitabnya orang Kristen? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah setan. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi, seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penipu dan pembohong dan antikristus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia yang mengajarkan Yesus bukan manusia tetapi Tuhan yang datang jadi manusia? Hanya Kristen. Demikian. Oke ya, tadi ada pengakuan dari Bang Baby ya. Kalau bisa ganti-gantian ngomong Bang, jangan ditimpa-timpa gitu. Jadi ada pengakuan bahwa iya yang salah tuh umat muslim karena mau tergoda ya. Tadi Bang Baby mengatakan kenapa umat muslim mau digoda sama setan ya. Ada pengakuan jujur. Mungkin dari Bang Sarang kita melihat apakah Anda setuju dengan perkataan Baby bahwa orang Kristen itu memang setan yang menggoda manusia, atau Anda berbeda pendapat? Saya tidak
tidak. Allah SBT, sorry tak tanggap ini. Dalam Maryam 83 justru Allah itu yang mengutus setan-setan. Maryam 83 Si satu ini Allahnya lagi. mengutus setan-setan. Ini lagi. Siapa namanya? Lupa aku namanya. Apa namanya, lupa sih. Ya mungkin silakan Bang Salam. Iya, tadi saya sih tidak sepakat, tapi bukan itu maksudnya. Yang nggak apa-apa kalau di agama kami itu yang penyesat itu adalah orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan begitu. Itu dari saya kalau menanggapinya. Jadi saya nggak perlu panjang-panjang melebar begitu bertauhid, tidak gitu. Karena di kitab kami hanya itu yang ada itu di Yeremia, di Matius, bahwasannya nabi-nabi palsu itu begitu. Itulah dia penyesat begitu. Kira-kira begitu, Abang Hots. Oke, jadi artinya cukup dengan jual Yesus ya, tapi nggak perlu sampai keliling dunia artinya dong. Bukan kami yang bergerak, Roh Kudus itu yang bergerak kepada person yang manusia. Jadi yang keliling-keliling rayu-rayu orang itu Roh Kudus, bukan Abang ya? Kalau yang keliling-keliling itu abangku, kalau kami Protestan tidak ada sistem keliling, itu adalah saksi Jehovah. Oh, Abang buang badan ke saksi apa? Kalau Kristen nggak, kalau yang Kristen nggak ada misionaris ya? Adapun tim misionaris itu sudah di luar akal pikiran saya. Saya tidak mau memperdapatkan. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jangan dilupakan itu. Oke, itu Pergilah memang ke ada seluruh dunia. Ada Ya. tertulis itu Bang Juma di Matius 28 ayat 19. Semuanya itu punya bagian-bagian, tapi kalau saya pribadi, saya tidak perlu genjer kangkung ke sana ke sini, tidak. Iman itu tidak bisa dikocek atau tidak bisa dijual belikan, abangku Hots. Kira-kira begitu bagi saya, abangku. Oke, Roh Kudus yang Assalamualaikum, jalan-jalan. Bang Farhan, Akhi Farhan. Beliau ini Iya, Kifaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruna. Masya Allah, lama tak bersua, akhi. Lanjut, Ya, lanjut, barakallahu lanjut, fikum. lanjut. Wafikum, Masya Allah. Mungkin jawabannya Jadi- Bang Juma yang jalan-jalan tuh Roh Kudus dibilang, bukan si sarang ini. Bahkan tadi, Nggak bisa, Bang, nggak bisa. bahkan Karena dia memang menuduh perintah. Hots bukan Roh Kudus yang berjalan-jalan ya. Anda tangkap dulu pembicaraan saya. Yang berjalan itu mengatasnamakan Kristen adalah saksi Jehovah. Saksi Yehova. Tetapi kalau kami Protestan tidak rumah ke rumah berjalan-jalan seperti Anda katakan, tidak abangku. Karena kami sudah tahu yang dikatakan penyesat adalah yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Oke, Antikristus silakan. itu yang tidak percaya Yesus itu manusia, Bang. Mana yang benar ini? Saya 2 tidak Yohanes mau 1 nomor 7. Penyesat tahu penyesat kan? Penyesat, planos adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesat itu. Umat Islam mengaku Yesus itu adalah manusia. Mau sampai kapanpun Yesus itu manusia. Kalau Kristen mulutnya Yesus manusia, tapi iman hatinya, akalnya Yesus itu Tuhan. Itulah yang dimaksud penyesat. Silakan. itu kan di dalam kekristenan firman yang menjadi manusia. Iya, Itu firman maksud jadi manusia. mereka, saudara-saudara saya gitu. Terus kenapa diajarkan dia Tuhan? Emang udah dari Tuhan, dari sononya, makanya malaikat mengatakan kepada Maria. Ini Engkau antikristus itu. Itulah antikristusnya. Nggak apa-apa kalau Anda katakan begitu antikristus, silakan. Itu narasi Anda dan ajaran Anda gitu. Ya itu memang fakta seperti itu. Dalil yang mengatakan itu, Bang. Bahkan di Ibrani 18 nomor 3, Yesus tetap sama, tidak pernah berubah.
Dulu, Oke. sekarang maupun selama-lamanya. Berarti Baik. Yesus sampai kapanpun dia tetap manusia. Lalu Baik, kenapa abangku. diajarkan bahwa dia adalah Tuhan kepada orang lain? Baik abangku, tetapi kan faktanya sudah fix di dalam kekristenan, di kekristenan dunia faktanya sudah fix. Yesus adalah Tuhan bagi umat Kristen sedunia. Adapun yang Nah, itu tidak dia. mengakui Itulah antikristus itu, Bang. Adapun yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan sebagai kekristenan, itu adalah Kristen yang tidak atau mengambil atas nama Kristen doang. Setelah Kristen mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dia ke seluruh penjuru bumi mengajarkan orang yang bahkan sudah punya agama untuk menuhankan Yesus yang adalah manusia. Itulah antikristusnya. Kan jelas datanya kan? Saya rasa nggak segitu banget sih. Kita kan sudah lihat, Anda sudah melihat semua. Kekristenan dunia sudah fix, tidak ada lagi abu-abu dan tidak mencari lagi bahwasannya siapakah Tuhan begitu. Sudah fix bahwasannya Yesus adalah Tuhan di dalam kekristenan dunia, baik Katolik, baik Protestan. Iya, dan itu diajarkan kepada orang lain yang sudah punya agama. Kalau penyampaian yang begitu, abangku, itu hanya beberapa oknum. Justru saya pribadi aja kalau Itu ada justru Anda melanggar kitab Anda sendiri ketika tidak Anda gencarkan kristenisasi. Karena ada perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Itu kan yang selalu digunakan. Baik. Jadi harus yang tidak percaya dihukum. Adapun perintah yang Anda katakan itu, Bang Juma, bukan itu diwajibkan bagi orang kekristenan. Yang mau, yang tidak. Saya pribadi Pergilah. aja, saya pribadi ya, Bang Perintahnya Juma, ya. pergilah. Saya pribadi aja ya, saya tidak mau mengkristenisasikan agama-agama lain, tidak. Justru saya katakan Berarti Anda ini tidak kan- menjalankan amanat. bukan tidak menjalankan amanah, Bang. Keluarga saya aja belum tentu saya beritakan. Memang seperti itu Kristen, Bang Suma. Iya. Kita tidak di Iya, memang Kristen Gimana? seperti itu. Tidak ada pemaksaan. Kalau tidak mengimani, kalau tidak meyakini, tidak perlu menjalankan agama yang tidak diyakini atau dipercaya. Seperti Tapi ada itulah Kristen. perintah. Ada Meskipun perintah, itu tugas dan tanggung jawab setiap pendeta Nah, itu dia. atau Sama aja kan? evangelis atau apologet yang sudah diurapi. Nah, sama Bagi aja kami berarti. tidak ada kewajiban. Sudah dijawab sendiri Gurunda. Iya, sudah dijawab. Gurunda, boleh saya izin sebentar, 1 menit, Silakan. Bang Hos ya. Sehingga memang saudara muslimku semuanya, inilah hebatnya Al-Quran, sangatlah akurat firman Allah di dalam Al-Quran bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ini untuk oneness ya. Terus ada lagi untuk tritungnya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Jadi jelas, yakin, nyata. Laqad, lam tidak maknanya yakin. Qad ketika masuk kepada fi'il madhi, ini untuk saudara muslim, maknanya itu adalah nyata, litahqiq, yakin, nyata. Ini ayat sangat spesifik gitu, bahwasanya memang terbukti pada zaman sekarang ini para Kristen ada yang memang oneness ataupun tritunggal, dan itu di dalam Al-Quran ada, luar biasa gitu kan. Dan sehingga memang wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Seseorang Itu hal- ketika memeluk itu selain hal agama biasa. Islam, Masing-masing Iya. kitabnya benarkan. Itu hal Enggak, biasa. kan? Iya, Nggak kan ada. semua Gak ada orang punya kitab disalahkan kitabnya, tidak. bukan Itu hal yang dengar biasa. saya ini untuk Iya, saudara benar muslim. itu Bang Sarang. Bang Sarang, saya untuk Iya, saudara benar muslim itu. jangan kejang-kejang dulu kamu.
Enggak, saya enggak Tadi kejang-kejang, enggak saya iya, kejang-kejang. tadi kamu ngomong saya mute, saya dengerin. Kok saya ngomong bentar saja langsung kamu potong? Gimana ini kamu ini? Ya, jadi inilah hebatnya umat Islam ya, saudaraku semuanya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran pasti akan sesuai dengan kenyataan dan tidak akan meleset sedikit pun, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan Gurunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Iya, Waalaikumsalam silakan. izin menambahkan dikit ya, Bang Zuma ya. Silakan. 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho terhadap Islam sampai umat Islam mengikuti tata cara beragama mereka. Apakah terbukti firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Terbukti. Masya Allah. Terbukti. Kita nggak usah bicara jemaat, kita langsung ke pendeta, kita langsung kepada Romo saja. Banyak pendeta-pendeta Kristen mengaku sebagai mantan Islam. Banyak, ya banyak. Saya banyak videonya, saya banyak buktinya. Ya, bahkan yang namanya pendeta Petrus mana ada orang Islam yang namanya Petrus gitu. Pendeta Petrus mengaku sebagai mantan Islam. Masya Allah. Tujuan Bapak ngomong seperti itu apa ya? Ya itu yang Untuk menyadarkan yang saya Kristen rasakan. ini. Memang Iya, faktanya apakah seperti Jinak Room seperti ini. merpati. Gini Pak. Licik Aku mau- cerdik aku seperti mau ngomong. ular. Emang banyak yang mualaf dan banyak juga yang murtad, tapi nggak perlu diomongin, Pak. Karena kebebasan beragama begini ibu, sebentar, kebebasan begini beragama ibu. itu udah Begini, dijamin Ibu. undang-undang, Pak. Nggak perlu. Baik, nggak perlu. baik. Nggak perlu Begini ibu, begini ya, begini. digembar-gemborkan di room ini. Begini, Tapi juga Ibu. banyak loh orang yang Islam tuh murtad, banyak juga. Tapi Begini, kan nggak perlu Ibu. keluar-keluar. Karena itu keimanan seseorang itu kita nggak perlu Mengapa, Ibu? setir ya. Begini ibu, begini. Ya. Ini kita bicara fakta ya, kita bicara fakta. Jangan ngadi-ngadi gitu. Kalau kata orang di tempat saya, nggak usah ngadi-ngadi kau Orang punya Al-Ayubi. mata, punya telinga, Kita bicara Pak. fakta Nggak gitu perlu kan. dibilang, nggak perlu digembar-gembor. Seperti ini loh, seperti orang ini punya loh. mata, punya telinga, tahu kok. Tahu Seperti kalau ini loh. banyak yang mualaf Seperti atau ini yang loh. murtad itu orang tahu. Seperti Nggak ini perlu loh Bu. dibilang. Seperti ini loh ya. Usia saya sudah 37 tahun. Ya, di usia saya yang ke-37 tahun ini, saya tidak pernah mendengar ataupun melihat seorang kiai mengaku sebagai mantan Kristen. Tidak pernah. Tidak ada satupun kiai yang mengaku sebagai mantan Kristen. Tapi pendeta, Romo, banyak yang mengaku sebagai mantan Islam. Ya, tahu kenapa Pak? Saya kayak gitu, tahu. Sebentar. Tahu kenapa sampai kenapa yang mantan ustadz atau kiai itu nggak diekspos itu, tahu karena kenapa? Karena di negara ini emang mayoritas. Jadi siapapun yang murtad atau seperti kiai atau ustadz, Ibu itu nggak paham bakalan yang diekspos. saya katakan? Ibu paham yang saya katakan? Paham nggak yang saya katakan? Begini, Paham kan dari tadi saya dengar Pak. Saya dengar dengan teliti dari tadi. Bilang apa saya? Coba. Bentar. Mau Anda narasikan itu, mau itu. Kami tidak kaget di dalam Kekristenan itu, tidak kaget ada yang murtad. Nggak ada yang bernana. Memang faktanya banyak pendeta mengaku sebagai murtadin kok. Padahal bukan Setelah dites murtadin. nggak bisa baca Quran. Fakta aja. Saya nggak mau narasi seperti anda di dalam room ini, nggak mau saya. Pendeta katanya pendeta mengaku sebagai murtadin, mengaku anak kiai, baca Iya, Al-Quran tidak terserah. bisa. Itu Kenapa nggak keimanan malu? Mereka Pak, itu keimanan Kenapa nggak mereka. malu Kita gitu nggak loh? bisa paksain. Tahu nggak yang Sementara dibilang Ibu, Justru ya. itu. kayak Lalu kata Jibril, nah, Allah itu kuasa, gitu loh. Dengan kuasanya Allah, walaupun kamu tidak pernah disentuh orang laki-laki, ya kamu, Allah berkehendak kamu hamil, ya hamil, gitu loh.
Nah, di situ ayat memang dia perawan. Ya, tapi di Al-Qur'an tidak menjelaskan ya masalah nanti dia Maria suatu saat menikah, ya tidak masalah. Di Bible kan menikah dia dengan Yusuf. Nah, kalau di Al-Qur'an memang dia wanita suci, memang tidak pernah menikah ketika Hai guys. Al-Quran, baca Arab. Kamu tidak akan bisa masuk belajar bahasa Arab. Apa yang ingin ditanggapi Bang? Silakan. Entah ada yang ditanggapin tadi ya. Cuma saya mau naik tadi mau dengerin aja omongannya kah itu. Tapi kan yang dia sampaikan itu betul Bang. Kalau kita baca Bible, Yesus di dalam Biblemu itu Bang, tidak pernah dinarasikan atau dia menarasikan dirinya adalah Allah. Gak pernah. Gak pernah. Coba. Apapun dia yang omong karena dia yang tahu dengan Tuhan. Sebab dia yang tahu, dia yang tahu. Bang, kalau pikiranmu begitu payah Bang, itu namanya imani saja. Harus banyak belajar Bang. Imanin apa yang kita percaya bukan berarti kita harus mengasih tahu orang aku harus begitu, enggak. Loh, enggak begini Bang. Dari mana Anda mengenal Yesus? Dari mana Anda mengenal Yesus itu? Dari mana? Ayo. Ya, lewat siapa? Lewat siapa? Lo kok dari hati? Maksudnya gini loh. Kan Anda itu lahir belum tahu apa-apa. Setelah besar baru tahu Yesus. Nah dari mana? Dari mamanya, bapaknya, atau dari Bible, atau dari pendeta? Dari mana? Karena gini ya Mbak ya, bukan apa ya, karena kalau kita percaya sesuatu itu kan tergantung keyakinan kita, walaupun dari orang dari saudara kita, kalau memang kita tidak yakin dan kita tidak percaya, hal apa yang kita mau percaya itu kan susah gitu. Makanya saya selalu bilang gini ya, kalau kita cuma hanya baca saja itu tidak kita pahami dari abang konteksnya apa, dan kita yakin itu percuma, tidak akan. Nah, apa? Coba tunjuk, coba sebutkan apa yang kamu yakini menurut dirimu apa Bang, sehingga kamu menuhankan Yesus. Menurut dirimu nih apa? Apa yang apa yang kamu yakini tentang Yesus sehingga kau tuhankan Dia? Silakan. Menurut dirimu ya? Ya kalau menurut diri saya ya, tidak tahu yang lain. Kalau menurut saya apa yang diajarkan wih, orang tua ada gurunda. Ada gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya silakan Bang, dari apa menurutmu apa itu sehingga kamu meyakini Yesus itu Tuhan? Silakan. Ya, Lanjutkan. kalau saya itu kayak apa yang dikasih tahu orang tua sesuai dengan Alkitab yang saya baca, kitab suci yang saya baca, ya itulah yang saya yakini. Ya apa Bang yang kau yakin itu apa tentang bagaimanaannya Yesus, bagaimananya atau apanya sehingga kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga membawa hatimu, membawa keyakinanmu bahwa Dia adalah Tuhan. Apa sesuatu yang ada pada Yesus? Silakan. Kalau di dalam diri Yesus ya, kalau dari saya sendiri ya, karena Dia kan juru selamat. Apa yang Dia ucapkan, apa yang Dia nubuatkan di situ sesuai dengan ada yang tertulis dalam firman, ya itu yang saya percaya. Tergantung orang mau percaya atau tidak apa yang dibuat itu kan orang ya, haknya orang. Silakan Gurundaku, silakan masuklah supaya siapa tahu masih tertolong nih saudara kita nih. Iya baik. Jadi gini Bang, aturan Tuhan yang kami imani yang terakhir datang adalah Al-Quranul Karim setelah Taurat, Zabur, Injil.
Al-Quran kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna 'ala rabbih zahira. Dan mereka yang menyembah selain daripada Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir, wa kanal kafiru ala rabbih, adalah penolong-penolong zahira terhadap penolong-penolong setan untuk durhaka terhadap Tuhan. Jadi ayat ini menyimpulkan bahwa orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Ketika kita melihat ini, karena ini adalah ayat data terakhir, kitab terakhir yang diwahyukan yang kami imani. Kami umat Islam itu beriman dari beberapa kitab. Kitab terakhir yang kami imani adalah Al-Quranul Karim, memberitakan bahwa orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan dalam setan menjalankan aksi agar kedurhakaan terhadap Tuhan itu semakin menjadi-jadi. Setan menjalankan misinya agar manusia durhaka kepada Allah dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai pasukan. Nah, kita lihat di dalam kitab saudara, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Di dalam Injil Matius 30 kali, Bible Markus 14 kali, Bible Lukas 27 kali, 14 kali dalam Bible Yohanes, Yesus sendiri mengaku sebagai anak manusia. Sementara iblis mengaku Yesus itu sebagai anak Tuhan, ada tertulis di Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Lukas 8 28, Markus 5 27, Markus 5 7, Markus 3 11, Matius 8 nomor 29. Iblis berpesan Yesus itu adalah anak Tuhan. Yesus berpesan dirinya adalah anak manusia. Jadi ada dua pertentangan antara pengajaran iblis dan pengajaran Yesus. Ternyata ketika Yesus mengajarkan dirinya anak manusia, itu tidak diindahkan. Teman-teman Kristen lebih percaya kepada pesan iblis yang mengatakan Yesus itu sebagai anak Tuhan, sehingga dituhankan. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam berbuat durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Ya, itu kan Udah, Bang Zuma dibesarkan layarnya. itu kan pendapat Gak apa-apa bang, gitu aja. abang ya, maksudnya itu kan pendapat abang, yang sah-sah aja itu pendapat abang, karena keyakinan orang kan tidak sama seperti abang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pendapat saya dan juga pesan yang ada di dalam kitab saudara. Yesus mengaku miantropos, aku ini manusia. Yesus mengaku itu, aku ini manusia, miantropos. Dia tidak pernah mengatakan aku ini adalah Tuhan. Tidak pernah dia mengatakan itu. Itu di dalam Alkitab ya bang? Iya. Oh, dalam konteks apa dia berbicara hal itu? Setiap saat Yesus selalu mengajarkan dirinya adalah manusia, apapun itu. Coba aja. Berarti aku adalah guru, manusia kan? Tuhan, manusia. Ya kan apalagi bang, ya. Di dalam Alkitab itu kan ketika dia berbicara ada konteksnya di situ. Di dalam itu konteksnya apa? Kira-kira abang itu waktu dia bicara itu dalam konteksnya apa? Kenapa? Bayangkan aja kalau saudara berbicara konteks. Contoh di Yohanes 8 misalnya, mulai dari nomor 1 sampai seterusnya. Kita ambil poin di nomor 40-nya bang. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu. Aku manusia yang menyatakan kebenaran kepadamu. Miantropos di dalam bahasa Yunani. Miantropos, kebenaran yang menyatakan kebenaran. Aletheia,
Aku manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu. Laleo aletheia. Kepadamu itu merujuk kepada humin, orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus. Mi anthropos. Aku adalah manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengarkan dari Theos. Kebenaran yang kudengarkan, artinya bukan kebenaran itu dari Yesus, tetapi dia mendengarkan. Aku Kuwauwo artinya Yesus dalam keadaan sedang mendengarkan kebenaran dari siapa? Dari Theos, para Theos. Dalam bahasa Yunani seperti itu. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Memang betul, Abraham tidak diperintahkan kemudian untuk memiliki umat. Abraham tidak diajarkan. Tapi Yesus diperintahkan untuk menjadi rasul kepada Bani Israel. Aku ini manusia yang mengajarkan kebenaran, yang mana kebenaran itu adalah kebenaran yang kudengarkan dari Tuhan. Dan pekerjaanku ini tidak dilakukan oleh Abraham alaihissalam. Nah ini jelas ini. Yesus mengaku manusia. Kristen hari ini mengaku enggak? Tidak. Kristen mulutnya aja mengatakan Yesus datang manusia, tapi pada prinsip iman kepercayaannya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Antikristus, Bang. Jadi iblis menggiring manusia untuk tidak menyembah lagi kepada Tuhan yang benar, tetapi justru menyembah kepada utusan Tuhan yang mengaku sebagai manusia. Itu fakta. Makanya Al-Quran mengatakan begitu. Laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari tiga, yaitu Yesus. Nah, sementara yang harus dijadikan panduan bagi kami umat Islam adalah kitab terakhir. Gitu Bang, silakan. Ya, itu makanya saya bilang apapun yang abang bicarakan itu kan menurut apa itu sah-sah saja Bang. Karena kan ini menurut Bible padahal. Bukan masalah menurut Bibelnya, kan abang yang baca. Kalau abang baca, semua orang bisa baca. Tapi ketika kita tidak tahu konteksnya itu kan percuma gitu Bang. Apapun yang, ya maksudnya gini Bang, apapun yang dijelaskan kalau kita tidak yakini dan tidak percaya itu pasti tidak akan benar gitu. Makanya begitu juga sebaliknya Bang, apa yang kita yakini meskipun salah pasti kita anggap benar. Betul? Betul. Iya. Nah sekarang permasalahannya akal. Ini akal. Akal kita diberi, mata kita dikasih, kuping kita dianugerahkan. Kenapa nggak dipakai ini yang ketiga-tiga ini? Ketika Yesus mengatakan aku hanya manusia, mi anthropos, kenapa nggak mau diterima itu pengakuan Yesus dari mulutnya? Kenapa lebih percaya kepada pendeta-pendeta? Kenapa nggak percaya kepada Yesus? Sementara Tuhan mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah anakku ini, dengarkanlah dia anakku. Kenapa nggak didengarkan? Ketika dia mengaku aku manusia, mi anthropos, yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu dilengkapi dengan pernyataan Yesus, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Ini kenapa nggak dipercaya Yesusnya? Kenapa? Kenapa Yesus begitu dibenci, nggak mau didengarkan perkataannya? Kenapa? Hanya dijual di mulut, kami adalah pengikut Yesus. Tapi apa yang dikatakan Yesus tidak diimani, tidak dipercayai. Yesus mengatakan dirinya manusia. Ah, itu kamu hanya bercanda aja Yesus. Sebenarnya kamu itu adalah Tuhan yang berpura-pura aja. Kamu itu adalah Tuhan. Kan lebih hebat Kristen daripada Yesus. Makanya di dalam Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati, supaya dibangkitkan oleh Allah agar menjadi Tuhan. Coba polanya. Kata siapa itu? Kata Paulus, inilah yang didengarkan. Maka ucapan Yesus yang mengatakan, aku manusia, aku Mesias, aku kebenaran, aku jalan, itu tidak diindahkan, semua dicuekin. Intinya Yesus kau adalah Tuhan, titik. Kenapa nggak mau mendengarkan Yesus? Begitu sulit. Kenapa demikian? Karena hati sudah diselubungi yang tadi. Apa yang menyelubungi? Wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira.
kalbunya, hatinya, pikirannya, jiwanya, bahkan raganya sudah tergadai kepada iblis. Sehingga kebenaran apapun yang datang, Yesus turun dari langit sekalipun bicara di hadapan saudara, saudara tidak akan pernah mau mendengarkan Yesus. Kenapa? Karena sudah tergadai dengan iblisnya. Wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Inilah bahayanya. Maka kami dari api pasang badan agar supaya umat Islam awam tidak tergoda kemudian untuk masuk dalam lingkaran itu, Bang. Silakan. Iya kan, itu kan menurut abang. Kalau saya sih ya. Padahal yang baca Bible loh. Apapun yang abang ngomong itu kan ya sah-sah saja ya. Kalau menurut saya, apa yang saya percaya itu yang aku tekuni kan gitu, Bang. Nah itu dia makanya. Apakah kepercayaan abang itu sudah dapat legitimasi? Misalnya nih, Anda percaya Bapak Prabowo itu adalah presiden. Misalnya nih, Anda percaya seyakin-yakinnya. Apakah kepercayaan saudara itu benar-benar terbukti bahwa Prabowo adalah presiden? Tidak kan? Maka yang harus menjadi tolak ukur adalah keadaan yang sebenarnya. Siapa Yesus dalam keadaan yang sebenarnya? Kan itu yang penting. Bukan iman kita. Kita beriman Prabowo adalah presiden kita. Prabowo presiden kita. Tapi kan itu teori. Apa? Tidak. Bagaimana keadaan yang sebenarnya? Tuhankah dia? Tidak. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membantah bahwa Yesus bukan manusia. Ayo. Silakan Anda buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Memang Yesus manusia. Memang Yesus manusia. Tahan dulu. Karena gini. Dia datang di dunia itu kan sebagai manusia. Datang sebagai Karena manusia. Kalau dia datang sebagai Allah, abang kan tahu kalau Allah turun di muka bumi ini pasti dunia ini akan kiamat. Oke, baik saudaraku. Berarti Tuhan datang sebagai bukan Tuhan. Bisakah? Ya. Bisakah? Makanya ya, Bang ya. Makanya kalau pertanyaan saya, ketika Maria mengandung Yesus, malaikat Gabriel datang dan dia mengatakan dengan Yusuf, dan itu sudah jauh dari abang itu. Oke, begini Bang, sederhana aja. Kerangka berpikir kita jangan diperibet. Bisakah Tuhan datang menjadi bukan Tuhan? Bisakah? Gimana Bang? Bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ya itu hak otoritasnya Tuhan, Bang. Dia mau jadi apa dia turun kan bisa. Bisakah Tuhan pensiun jadi Tuhan? Apa? Ya tergantung dia sendiri, Bang. Dia kan dia punya hak otoritas itu, Bang. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang-orang berakal, tetapi sesungguhnya mereka tidak menyadari mereka telah menipu diri mereka sendiri. Ulaikahum syarrul bariyah. Demikian itulah orang-orang kafir inilah seburuk-buruknya makhluk. Sekarang coba tanya hati Anda yang paling dalam. Konekkan dengan akal sehat Anda. Bisakah pencipta langit dan bumi ini pensiun menjadi pencipta, lalu menjadi makhluk yang bukan pencipta? Bisakah? Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi berubah dirinya menjadi bukan Tuhan, siapa yang menjaga alam semesta jagat raya ini? Itu satu. Kedua, kita panggil, kita tepuk pundaknya Yesus. Hai bro, Yesus ya? Yes, saya Yesus. Kenapa? Kamu beneran Tuhan? Di mana saya ngajarkan? Loh, banyak miliaran orang menuhankan kamu. Mana? Coba catat perkataan saya yang pernah mengaku saya adalah pencipta, saya adalah yang mengkuasa, saya adalah perkasa, saya yang berkuasa atas segala sesuatu, saya menciptakan atas segala makhluk. Mana pengakuan-pengakuan saya? Ada? Nggak ada. Lalu kenapa kalian tuhankan saya? Siapa yang mengajarkan?
Jawaban kita sebagai orang yang menyembah Yesus itu apa kira-kira? Kalau ya Bang ya, makanya saya bilang. Saya menyembahmu karena di pahamu ada tato. Dengar dulu Bang. Dengar dulu Bang. Yesus itu kan sudah dikasihkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Makanya dia bilang setelah dia lahir, kasihlah dia nama Yesus. Kan itu dari malaikat sendiri yang bicara. Nah, ini yang Anda tuhankan. Manusia yang dilahirkan, yang diberi nama, lalu jadi Tuhan gitu. Begitu. Karena sudah tertulis di dalam Alkitab itu kan Bang ya. Kalau menurut saya Bang ya, enggak tahu dengan teman yang lainnya. Kalau menurut kepercayaan saya itu kan sudah dikatakan dalam Alkitab itu bahwa ya Maria Alkitab itu adalah firman Tuhan. Mengandung dari Roh Kudus ya. Kan sudah jelas itu. Iya, tapi kan harus gini Bang. Harus gini. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, ketika diperhadapkan dengan hukum, kita melanggar hukum, maka dasar untuk menilai pelanggaran kita itu adalah hukum yang disahkan oleh pemerintah. Betul atau tidak? Makanya kan gini Bang ya. Makanya kan di Matius 21 kan dia bilang begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan hendaklah kau menamai dia. Engkau akan menamai dia Yesus. Immanuel. Karena bukan Emmanuel. Yesus karena Yesus. dia yang akan menyelamatkan umat dari dosa. Ya. Itu kan jelas itu. Oke. Maka ya ya. Oke, saya terima. Sekarang begini. Ketika kita melanggar hukum, menurut pelaku hukum, praktisi hukum, orang yang menegakkan hukum, maka tolak ukur pelanggaran kita itu kita lihat dari aspek undang-undang yang berlaku yang disahkan oleh pemerintah. Betul? Undang-undang negara diatur oleh negara dan mengatur siapapun yang menjadi unsur negara. Betul? Iya, maksudnya itu undang-undang. Nah, sekarang kitab Anda, kitab yang Anda pegang. Saya tanya dulu Bang, itu undang-undang bisa rubah nggak itu? Bisa. Berarti Alkitab maupun Al-Quran itu bisa berubah dong? Kalau tidak bisa, karena itu undang-undang Tuhan, ya, kecuali kalau abang begitu, satu, jangan pakai analogi yang kayak begitu. Tunggu Analogi yang begitu. Tunggu. Ada dua hal yang perlu Anda pahami. Yang pertama, undang-undang negara ketika sudah disahkan kemudian maka itu berlaku, betul? Tapi kan bisa berubah. Ya berubah pada masanya. Pada masanya akan berubah. Ya makanya saya bilang berarti kalau abang bilang begitu Al-Quran ataupun Al-Quran. Oh nggak bisa. Ya, tunggu, itu lain cerita. Sekarang mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Dengar. Mari kita buktikan. Anda nggak bisa diam. Anda penyakit hati. Anda nggak bisa diam. Dengarkan saya. Apakah babi itu masih haram? Jawab. Padahal itu adalah undang-undang. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ulangan 11 nomor 7. Jawab saya. Apakah itu masih berlaku? Silakan buka mic-nya. Bang ini buka mic-nya, dijawab. Silakan. Ini suami. Pasti Anda akan mengatakan tidak berlaku lagi. Nah, inilah cerminannya bahwa ketetapan Tuhan itu bisa berubah. Siapa yang mampu merubahnya? Tuhan itu sendiri. Ya, kalau abang bilang gitu kan, sementara Yesus mengatakan Oke. Kita berbicara hukum negara aja dulu Bang. Hukum negara yang bisa merubahnya siapa? Negara itu sendiri. Sepakat tidak? Nah, maksudnya kan ini. Yang bisa merubah hukum negara adalah negara itu sendiri. Betul tidak? Betul Bang. Betul. Bisa tidak hukum negara itu dirubah oleh RT?
Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Bisa tidak firman Tuhan itu direvisi oleh lembaga? Gimana, Bang? Bisa tidak firman Tuhan direvisi oleh lembaga-lembaga? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Terima kasih. Selamat datang kebenaran. Begini ya, Bang ya. Undang-undang kan Abang bilang kalau undang-undang macam kemarin ya. PSI itu kan yang ajukan undang-undang itu kan tidak bisa berubah kan, Abang bilang. Tapi itu kan bukan pemerintah yang ajukan itu kemarin, mahasiswa. Itu kok bisa berubah itu undang-undang? Ya, ini adalah apa itu? Bagaimana coba? Aturan yang berlaku di negara kita. Negara kita adalah negara demokrasi. Ya makanya Bang, kalau begitu kan tidak bisa kita samakan itu undang-undang dengan Alkitab. Ini yang dialami oleh kitab saudara, nggak bisa Anda pungkiri. Makanya saya tanya, bisa tidak hukum negara dirubah dan direvisi oleh RT? Begini tentang Alkitab. Nggak bisa katanya. Terus kenapa kitab Anda direvisi setiap saat? punya dokternya sendiri-sendiri, tidak bisa kita samain gitu loh, itu maksudnya. Terus kenapa kitab saudara bisa dirubah? Kenapa kitab saudara bisa dirubah-rubah oleh RT bukan oleh Yesus? Itu yang pertama. Kedua, kenapa kitab saudara tidak ada pengesahan dari presidennya, yaitu Yesus? Mana tanda tangan Yesus terhadap kitab saudara? Ada? Tidak ada itu, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Berarti kitab saudara adalah kitab ilegal, betul? Tidak ada itu kitab ilegal, Bang. Di mana dokternya? Mana tanda tangan Yesus? Mana tanda tangan Yesus? Mana stempel Yesus terhadap kitab saudara? Saya tanya Abang dulu, Al-Quran itu ada? Ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada. Coba aku tunjukin itu stempelnya seperti apa, Bang? Legitimasinya ada. Yang dibaca itu dibaca. Legitimasinya jelas. Iya kan Abang tanya stempel. Stempel itu kan itu dengarkan. Stempel itu adalah pengesahan legitimasi. Legitimasinya Fa'iza qara'nahu fattabi'u Qur'ana. Tentang stempel itu kan pasti ada, Bang ya. Gambarnya ada nggak itu? Bukan begitu maksudnya. Stempel di sini adalah pengesahan, legitimasi pengesahan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan legitimasi terhadap umat Islam kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim. Sejak kawan itu Al-Quran khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Itu firman yang dibacakan. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab Lukas, kitab Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Nakan Rengaseng. Tidak ada pernah Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab-kitab saudara. Undang-undang itu undang-undang ilegal yang tidak pernah Yesus kenal. Sampai sana paham? Silakan Bang ditanggapi, Bang ini. Bang Febri Kristen apa Muslim? Febri? Halo Febri. Febri? Ya Allah Rabbi. Silakan ini dijawab. Harus ada legitimasi. Undang-undang itu berlaku ketika ada legitimasi, ada pengesahan, ada stempel dari presidennya. Ya itu stempel. Saya tanya itu stempel kan beda, Bang ya. Sejak kapan itu di Al-Quran itu setahu saya, Bang ya, tidak ada, saya lihat itu Al-Quran tidak ada stempelnya di. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada itu stempel dari mana? Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Stempelnya jelas. Iya, stempel namanya itu, Bang, itu Jerman. Stempel itu adalah legitimasi kebenaran keabsahan daripada sebuah informasi.
Misalnya nih, ada surat kepada saya, Bang Suma, Anda diutus menjadi duta besar di Vatikan. Harus ada yang memberikan legitimasi, memberikan perintah, harus punya stempel di situ, harus punya tanda tangan di situ, harus punya pengesahan di sana. Mana tahu yang perintahkan saya hanya neplos, hanya dinda neplos, mengatasnamakan presiden, nggak boleh. Inilah yang terjadi terhadap kitab saudara. Makanya saya katakan di awal bahwasanya agama Anda itu adalah perpanjangan tangan daripada iblis yang menginginkan manusia menolak kebenaran daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, tapi itu jelas itu, Bang. Itu menurut abang, itu kan abangnya kan. Padahal saya baca kitab Anda loh. Saya baca kitab saudara. Penyesat Ya, itu, antikristus Bukan, gini, itu. Bang. Semua itu kan bisa baca ya Bang, tapi kan tidak apa yang kita baca itu kan kalau tidak yakini, tidak percaya itu kan percuma. Loh. Kuasa hukum itu bukan pemilik daripada permasalahan. Tapi karena kemudian dia memahami undang-undangnya, maka dia mewakili yang punya permasalahan. Begitu juga saya. Bible bukan kitab saya, tetapi saya mewakili kebenaran untuk menyatakan kebenaran itu terhadap yang mempunyai kitab itu sendiri. Ini dalil dalam kitab saudara kok. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Anda mengaku enggak Yesus itu datang sebagai manusia? Iya, saya mengaku Bang. Memang kenapa dituhankan kalau Anda akui dia manusia? Kan sudah dituliskan dalam firman-Nya. Bahwa dia juga ya ketika dia dia dibawa ke gunung setelah dia habis puasa 40 hari. Kan setan mencobai dia. Tetapi ketika itu ya, karena kalau dia dari awal mengatakan akulah Tuhan, waktu itu di kerajaan di Romawi itu kan tidak bisa orang sebut sembarang itu kan. Maksudnya apa ini? Dibicarakan seperti itu dari Bang, awal. anaknya itu bisa anaknya didiamkan dulu Bang. Anaknya itu biasa nanti ini ke band itu akunmu, suara anakmu itu Bang. Sorry, ini dia mau ambil HP-nya. Oh, dia mau ambil hak. Oke, Bang Jumanya ntar baru lanjut lagi ya. Soalnya Dede juga. Jadi di mute dulu Bang. Adanya ikut kepanasan ya. Nggak usah turun, di mute aja, di mute. Silakan kita ke Amura. Makasih. Amura ini Kristen. Yo, selamat siang. Ini yang Dewa, coba ditanya dari sekte mana? Assalamualaikum, Bang Suma. Muslim. Waalaikum. Muslim apa Kristen sih? Assalamualaikum. Kristen. Oh, Kristen ya? Iya. Tadi saya typing di bawah disuruh naik. Iya. Buat menyuarakan apa yang saya typing di bawah. Silakan. Ya, Silakan, jadi begini Mbak. Bang Suma. Seperti Silakan. yang saya ketikkan tadi di bawah. Saya nggak lihat. Diulang aja. Iya, mereka yang di bawah Iya. pasti dengar nih saya ngomong. Iya. Jadi Anda seorang Islam, Anda seorang Muslim, tapi Iya. menjelaskan ajaran agama Kristen itu bagaimana konteksnya? Iya. Baik. Agama Oke, dengarkan. Agama Kristen itu adalah agama syiar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus kepada orang Yahudi, dia mengaku orang Yahudi. Kepada orang Nasrani, kepada orang Roma, dia mengaku Roma. Supaya apa? Supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa. Itu juga yang sedang dipraktekkan oleh Kristen. Filipi 1:18, mereka diajarkan untuk mengelabui tentang Yesus, tentang kebenaran dan tentang apapun itu. Menurut Paulus harus diberitakan, baik dengan cara mengelabui maupun dengan maksud jujur. Aku tetap bersuka cita. Dan kami di ajaran Islam itu jelas sekali diajarkan oleh Tuhan kami bahwasanya agama di luar Islam itu adalah agama yang mengajarkan kemudian menyembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Al-Quran mengatakan, wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk durhaka kepada
Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi menurut Al-Quran, orang-orang Kristen itu adalah perpanjangan tangan setan untuk melawan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini Al-Quran yang mengatakan. Dan memang di kitab saudara, di dalam kitab saudara, setan banyak berpesan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Meskipun puluhan Cia. Sudah, saya sudah bisa Sudah, ngomong? silakan. Oke. Ya, saran saya, kalau Iya. Anda misalnya buka forum Dialog aja Bu, mendingan dialog Bu, nggak usah curhat Bu, mending dialog saja Enggak, sama Bang Juma. saya tidak curhat, saya Itu jauh lebih menanggapi apa bagus. yang dikatakan Bang Suma tadi. Ya mending dialog saja, silakan ambil tema. menanggapi. Ambil tema. Kalau Ibu mau curhat, Ibu buka ini aja, buka koma sendiri. Ya, Bu, Tidak, ya? dia bahkan tadi Di sini dia kita- bahkan tadi bilang mengenai ayat Al-Qur'an. Tapi saya Iya, kita terus dialog terang aja, saya ambil di dalam tema. room ini Kita nggak mau ambil tema. menghujat. Kita ambil tema apa? Temanya apa? Antara Bang Juma sama Saya Ibu. Apa bukan temanya? ahli Alkitab, Bang. Saya Terus bukan Ibu ahli apa? Alkitab. Saya Biarin dulu, Bang Dewa, biarin dulu kita dengar dulu. Ada Gurunda bisa jawab. Silakan. Ya. Jadi begini Bang Sumaya, saya tujukan bicara saya ini kepada Bang Sumaya. Jadi kalau Anda mau berbicara, itu silakan di room ini Anda berbicara menurut Al-Qur'an. Yes. Jangan Tadi saya sudah menurut jangan Al-Quran. bahas Alkitab orang lain. Oh, nggak bisa. Nggak bisa Mbak. Carilah Karena kebenaran perintah di di dalam dalam kitab Al-Qur'anmu. Ibu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu melanggar undang-undang negara Kapan kita. kesempatannya saya buat ngomong? Tadi kan Bang Suma ngomong saya diem. Iya, oke, silakan. Ya, jadi saya hanya menanggapi apa yang sudah Bang Suma katakan tadi. Jadi silakan di dalam room ini kalian membahas menurut Al-Quran karena itu sesuai ajaran kalian dan kalian paling paham tentang ajaran agama kalian. Dan saya pun paling paham tentang ajaran agama saya. Jadi seperti ini Bang, kita nggak perlu menjatuhkan ajaran agama orang lain agar terlihat ajaran agama kita itu lebih baik daripada orang lain. Sebentar Amora, kamu di sini mau menasehati. Enggak, saya nggak menasihati enggak. Terus? Ini hanya saran, masukan saya saja. Enggak, kalau keyakinan Anda yang Anda imani itu Anda merasa benar, ya kenapa kita bahas? Dibahas, diskusi dengan Tapi guru. kalian bahas loh di sini. Bahkan sudah banyak ayat-ayat yang menyimpang. Loh, dari makanya luruskan. pengertiannya. Silakan diskusi Anda luruskan. Yang Anda anggap salah yang dibawa oleh Gurunda, silakan Anda sampaikan. Dan gitu loh, kalau Anda yang benar. Seperti silakan. tadi, kalian mengatakan Paulus itu salah satunya ya, yang saya anggap tidak benar. Barusan itu Bang Sumatu katakan tadi, bahwa Paulus itu disuruh untuk mengajarkan agama memberitakan Injil itu apa tadi tuh dia ngomongnya? Udah lupa saya tadi dia ngomong apa tuh tentang Paulus tadi. Disuruh mengajarkan agama dengan cara yang gimana tadi itu? Itu aja salah. Kita nggak seperti itu Kristen, Mbak. Beneran. Kita paling paham kok ajaran agama kita. Kita paling paham. Dan kalian juga paling paling paham dengan ajaran Ibu agama masuk ke kalian. room Kristen bisa nggak Bu? Ibu masuk ke room Kristen, Ibu kasih tahu mereka jangan bahas Al-Quran gitu Bu ya. Bisa? Sudah? Sebentar Bang Dewa. Ya udah. Dewa. Biar dia Silakan. tanggapi dulu Silakan. yang dia tuduhkan ke Gurunda tentang Paulus. Silakan Gurunda. Luruskan dia pemahamannya, silakan. Iya. Jadi gini Bu, Kristen itu agama syiar Bu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Agama Kristen itu agama syiar. Hanya saja pelanggaran yang dilakukan oleh Kristen itu terlalu dibiarkan. Kenapa bisa saya katakan sebentar, sabar. Bang Suma, soalnya nanti saya bisa lupa lagi. Loh. Bang Suma katakan ini agama siar ini dapat infonya dari mana? Itu apakah pendapat sendiri atau memang dalam kitab saudara? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu amanat agung Bang Suma. Lah itu dia makanya. Amanat tahu. Lah itu makanya memang. Itu perintah itu. Enggak, amanat sama perintah itu beda. Lah, amanat Perintah itu apa? keharusan. Beritakan.
yang tidak percaya dihukum, yang percaya dibaptis. Gimana? Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu perintah. Nah, seperti inilah kalian. Loh, kenapa Anda tidak bisa bantah kitab saudara? Kenapa? Paulus di dalam Galatia 1:16-17, aku diperintahkan sebagai rasul untuk non-Yahudi. Itu yang saya bantah, Bang Suma. Bukan Alkitab saya yang saya bantah, tapi Alkitab yang keluar dari konteks. Itu yang saya bantah. Ada nggak perintah di dalam kitab saudara untuk mengajarkan Injil kepada seluruh manusia? Ada? Ya, ada. Salah tidak kalau saya membantah Injil yang Anda beritakan itu, agar supaya manusia tidak disesatkan dengan Injil itu? Salah tidak? Kenapa disesatkan? Loh, disesatkan, disuruh menyembah manusia. Tapi apa buah-buah dari firman yang buah-buah dari firman itu apa cuma? Apa buah-buah dari firman? Menyembah kepadanya sesama manusia. Siapa yang mengajarkan bahwa Tuhan itu memiliki kelamin? Nabi mana? Waduh. Waduh kan? Waduh kan? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub punya kelamin? Lebih rohani, tidak ada membahas. Lebih rohani. Makanya kita berdiskusi. Makanya kita berdiskusi. Ajarkan agama Anda yang menyembah roh-roh, dan kami akan membantah bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Itu diskusi yang benar. Jangan Anda datang melarang, sementara di sebelah Al-Quran habis dipretelin sama orang-orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran. Membacanya pun tidak bisa. Itu kan oknum, Bang Suma. Sama, ini juga oknum. Kalian oknum juga ya? Yes, betul. Berarti kalian membalas ya? Bukan membalas, kami mempertahankan akidah kami dengan serangan-serangan kristenisasi, di mana di Alkitab, di Al-Quran dikatakan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Al-Furqan ayat 55. 2 Yohanes 1 nomor 7. Dengarkan, 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah setan itu, itulah iblis itu, dan itulah antikristus itu. Itu dalil. Maka kami setelah mengetahui ada dalilnya bahwa ternyata setan adalah yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus bukan manusia. Siapa itu? Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Islam? Bukan. Lalu siapa? Kristen. Maka kami harus membentengi diri dari ajaran setan. Sampai sini paham? Jadi seperti inilah kalian membela keimanan kalian. Oh iya, kami berdata, Bu. Kami nggak bisa muluk-muluk. Saya bacakan sekali lagi ya, saya bacakan supaya ibu itu sadar bahwa apa yang kami lakukan itu adalah tindakan yang sudah benar, menghindarkan manusia dari ajaran setan yang membungkus diri dengan ajaran kasih. Sebab penyesat dalam bahasa Yunani disebut planos. Planos artinya pembohong. Oke? Pembohong, penyesat itu sama dengan iblis. Sebab banyak pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, dari Yerusalem keluar ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si pembohong dan itulah antikristus itu. Jadi orang Kristen ketika ditanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawabannya, Yesus itu Tuhan. Berarti dia adalah pembohong dan dia adalah antikristus. Yesus itu 100% Tuhan. Nah, ini dia. Ini dia pembohongnya. Inilah pembohongnya. Inilah penipunya. Makanya kami membentengi akidah kami dari ajaran setan yang mengatakan Yesus itu 100% manusia. Tapi ada tapinya, ada tapinya. Tapi Yesus juga 100% Tuhan. Inilah ajaran setannya yang harus dihindari. Saya tidak pernah jadi setan selama saya jadi Kristen. Memang setan tidak pernah ngaku. Tapi dengan mengajarkan anak Anda, sekarang saya tanya, anak Anda ajarkan Yesus itu manusia atau Tuhan? Jujur. Dia belum ngerti. Anak saya yang dulu. Ya, nanti kalau dia ngerti, Anda ajarkan dia ke gereja menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Saya tidak akan ajarkan, tapi dia ke sekolah minggu itu yang mengajarkan. Jangan munafik. Ini ibu sudah mencerminkan ajaran setan. Anak Anda akan Anda giring ke gereja menyembah Tuhan yang adalah manusia. Betul atau tidak?
Betul. Ketika Anda mengajarkan anak Anda mengajak mereka ke gereja menyembah manusia dengan Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Itulah antikristus itu. Itulah penyesat itu. Ibu ketika kecil diajarkan oleh orang tua Anda, wahai anakku Amora, mari kita ke gereja menyembah Tuhan kita Yesus. Orang tua Anda itu antikristus, mengajarkan Anda yang masih kecil menyembah manusia sebagai Tuhan. Di sini kitab Anda yang menerangkan itu. Iya, begini Bang Suma. Silakan. Andaikan dari kecil ajaran Kristen itu saya tahu bahwa yang disembah itu manusia. Kenapa saya masih Kristen sampai sekarang? Nah, sekarang Anda yakinkan diri Anda. Yakinkan saya, sekarang yakinkan saya. Sekarang yakinkan saya bahwa Kristen itu mengajarkan durhaka kepada Tuhan. Kenapa saya masih Kristen sampai sekarang? Karena iblis lebih menguasai Anda. Sekarang buktikan, ajarkan saya, sadarkan saya, sadarkan saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Atau kata-kata saya ini yang sadarkan saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Silakan. Satu, alasan kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Dia bangkit dari karena dia netek. Dia bangkit dari kematiannya. Bangkit dari kematian itu banyak. Semua manusia akan bangkit dari kematian. Semua kita akan bangkit dari kematian. Debata bangkit dari kematian. Lazarus bangkit dari kematian. Orang-orang suci yang ketika gempa keluar dari kuburan berjalan masuk ke Yerusalem. Siapa yang membangkitkan Lazarus? Sama seperti Yesus. Yesus juga dibangkitkan. Dia punya kuasa untuk membangkitkan. Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan. Kalau Anda mengatakan bukti Yesus bukan manusia, Yesus bukan manusia, buktinya dia bangkit. Kebangkitan Yesus itu justru membuktikan bahwa dia adalah manusia yang dibangkitkan, bukan Tuhan yang dibangkitkan. Jangan bohong sama saya. Jangan bohong hati nurani. Anda yang membohongi diri Anda. Masakan hanya karena bangkit dari kematian berubah menjadi Tuhan? Hai, di mana logika Anda? Yesus itu jelas-jelas manusia. Anda katakan dia adalah Tuhan. Berarti Anda adalah antikristus. Kami mendengarkan barusan. Anda membuktikan Yesus bukan manusia. Betul? Sudah bisa saya ngomong. Sekarang Anda akui tidak tadi bahwa Anda sedang berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Betul? Kan tadi itu pertanyaannya Bang Suma, makanya saya menjebak Anda untuk membuktikan bahwa Anda adalah antikristus dan Anda terpenjara, Anda terperangkap dengan itu. Anda berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Berarti sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Anda berusaha membuktikan ke saya bahwa Yesus bukan manusia. Tepuk tangan. 1000 lebih manusia menyaksikan Ibu Amora sedang berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Anda kena jebakan. Andalah setannya, Andalah iblisnya. Anda sedang berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Semua lebih kelihatan setan daripada saya. Saya sedang membuktikan Yesus manusia. Anda sedang membuktikan Yesus bukan manusia. Siapa setannya sekarang? Kalau ada manusia Anda terjebak. Bangkit dari kematiannya. Berarti dia manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Anda telah terjebak dengan pertanyaan saya. Ingat sekali lagi saya katakan kepada saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, penipu, pembohong, planos itu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, datang sebagai manusia, datang sebagai manusia. Dan hari ini Anda berusaha membuktikan Yesus itu bukan manusia, tetapi Yesus itu adalah Tuhan. Subhanallah. Terima kasih. Makasih Bu Amora. Amora, baca nih Mbak, Kisah Para Rasul. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah
Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi, ya. Para rasul jadi saksi ya. Yesus inilah Bagaimana yang dia tidak mau dibangkitkan. bangkitkan itu firman-Nya? Aduh. Ibu akan selalu berusaha untuk tidak mengakui Yesus manusia. Semakin Anda membuktikan Yesus bukan manusia, semakin Anda menyatakan diri Anda sebagai perpanjangan tangan setan. Inilah yang Al-Quran terangkan kepada kami umat Islam. Wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Silakan ayat itu untuk Anda kalian sendiri. Tidak perlu baca ke saya. Saya sudah punya ajaran agama sendiri. Penyesat itu adalah dia yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia. Anda berusaha membuktikan ke kita Saya kan Yesus katakan bukan tadi Yesus itu manusia. dia punya dua pribadi, manusia dan Tuhan. Kenapa Anda berusaha membuktikan dia Tuhan, dia bukan manusia? Bagaimana dia bisa menyatakan dirinya kalau dia tidak jadi manusia? Setelah dia menjadi manusia, dia nyatakan dirinya sebagai apa? Maksudnya? Bagaimana pertanyaan? Anda mengatakan bagaimana dia bisa menyatakan dirinya sebagai Tuhan kalau dia tidak menjadi manusia. Sekarang ketika Yesus menjadi manusia, dia nyatakan dirinya sebagai apa? Tidak perlu dia menyatakan bahwa dia Tuhan. Inilah yang dikatakan penyesat, antikristus alias penipu, pembohong. Anda mengatakan bagaimana mungkin Tuhan menyatakan dirinya, bisa menyatakan dirinya jikalau Tuhan tidak menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Oke, sekarang kita tanya, wahai manusia Yesus, coba kau nyatakan, siapakah dirimu? Apa kata Yesus? Jawab, aku adalah manusia. Mi antropos, baca Yohanes 8:40. Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku adalah manusia. Bukan hanya sebagai manusia, dia juga. Nah, ini pekerjaan iblis nih, ditambah-tambahin lagi, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuhin, agar kemanusiaan Yesus itu hilang. Bang Juma cuma bisa baca itu, tapi Mbak Juma tidak ngerti. Oke, Anda mengerti dalil itu menggunakan Iya Bang, kita lebih ngerti ya ajaran. Oke, Anda mengerti dalil Anda dengan apa? Apa alat yang Anda gunakan mengerti data itu? Bang Juma ngerti di Al-Quran, tapi kalau Bang Juma di Alkitab, Bang Juma belum tentu ngerti. Begitupun juga sebaliknya, kita dia. Baik, saya terima. Kalau bukan mungkin kita nggak ngerti. Saya terima. Saya ingin tanya, Anda mengerti tentang pernyataan Yesus barusan itu menggunakan alat apa? Bang Febri noise. Febri. Maksudnya? Noise. Anda mengaku lebih mengerti. Orang mengerti, yang dimaksud mengerti, alat deteksinya itu akal. Sekarang kalau bukan akal, lalu apa yang Anda jadikan sandaran untuk mengakui Anda lebih mengerti dari saya? Kita sama-sama punya akal nih. Apa yang Anda punya kemudian yang saya tidak punya, sehingga Anda mengatakan Anda lebih mengerti bahasa Indonesia yang ada di dalam kitab saudara? Silakan. Imani saja. Walaupun kecuali itu imani saja. Kalau itu aku angkat tangan. Kalau hanya imani saja aku angkat tangan. Saya nggak bisa menolong Anda. Silakan dengan iman Anda kalau begitu. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh di dalam diri kami ada roh suci atau hantu suci. Kecuali kalau dengan alasan itu saya angkat tangan. Saya nggak bisa menyembuhkan saudara. Tapi kalau hanya dasar akal, ayo mari kita telaah dengan akal. Kita bedah data ini dengan akal. Izin Bang, kalau pakai akal kayaknya banyak kontradiksi, makanya hanya imani saja. Nah sudah, angkat tangan sudah kalau gitu, saya nyerah saya. Saya lebih baik berdialog dengan 10 orang yang memiliki akal daripada orang yang tidak menggunakan akal meskipun satu. Nyerah saya. Bang, setuju. Ini Muslim kah mencari kebenaran? Muslim kebenaran. Muslim ya. Bang Febri, tolong dikondisikan dulu suaranya, itu noise sekali. Silakan dikondisikan dulu Bang. Lanjut. Oke, saya gantikan dulu yang Kristen ya, Bang, mencari kebenaran ya. Mohon maaf ya.
Ya Bang ya. Ya, nggak apa-apa. Oke Bang, terima kasih. Sama-sama. Silakan. Apa ya? Pak Febri. Oh, Mbak Amoy, silakan lanjut dulu. Pak Febri, Nois, silakan. Ini di bawah ini typing yang ngomong asumsi data. Minta maaf ya kalian semua. Banyak kok ayatnya di Alkitab. Cuman kalau kami Kristen nggak diwajibkan kami menghafal. Kami hanya diwajibkan jadi pelaku firman ya, bukan penghafal firman. Jadi yang di bawah ini berhenti ya, katakan asumsi atau nggak ada data atau apa. Kalian Berarti tuh, firman kami Tuhan tuh tidak paham. ada di dalam diri Anda kalau begitu. Firman Tuhan dilihat dari buahnya. Ya buahnya, ini menyembah kepada manusia. Ini buah apa? Nabi Abraham pengikutnya nggak nyembah manusia. Nabi Musa tidak menyembah manusia. Pengikut Daud tidak menyembah manusia. Pengikut Salomo tidak menyembah manusia. Lalu siapa yang Anda ikuti menyembah manusia? Kenapa selalu Anda lekatkan kata manusia itu? Yesus manusia, bukan ayam. Enggak, pribadi Tuhan itu ada dua. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Inilah yang dikatakan Al-Quran, wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Siapa yang mengajarkan Anda pribadi Tuhan itu ada dua? Yang ngajarin sopo? Kalian, argumen kalian jangan. Siapa yang ngajarin ibu? Tuhan kami. Siapa yang ngajarin ibu pribadi Tuhan itu ada dua? Kok diajarin? Loh, kalau tidak diajarin ilmu, dapat ilmu dari mana? Hantu suci itu yang ada pada diri Anda. Hantu suci yang Anda bungkus dengan kata Roh Kudus itu yang ngajarin. Itu keyakinan saya. Keyakinan pribadi berarti. Ya namanya agama sudah jelas pribadi, itu hubungan Nah, pribadi. kalau agama berarti ada panduannya. Di mana diterangkan kemudian panduan agama Anda, Tuhan punya dua pribadi? Aduh, orang ini. Aduh, berat ini Bang Suma. Gereja Berat. Bang, di gereja Bang. Berat ini Bang Suma. Kenapa saya? Bukan cuma dari gereja. Dari pengalaman rohani kita juga sebagai Kristen. Cepat pulang ya. Gini aja Bu, saya mau tanya satu hal ke Ibu tadi. Tadi Berat menarik sekali ini, ya Bu, berat. statement dari Ibu yang mengatakan Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Bu? Tuhan Yesus itu berhak menyerahkan nyawanya dan mengambil Saya nggak kembali. nanya berhak, Bu. Yang saya tanya pernyataan Karena Ibu tadi kelanjur yang menganggapnya mengatakan Tuhan. ketika Ibu mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Nah, menurut dari Ibu, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dia membangkitkan diri sendiri dan menyerahkan nyawanya sendiri. Kalau dia Membangkitkan punya diri kuasa sendiri. menyerahkan nyawanya sendiri, sudah jelas Ibu dia sudah punya baca kuasa untuk firman. membangkitkan dirinya sendiri. Baik, saya Bibelnya tanya sekali dirubah, lagi, Bang. Bu. Saya tanya sekali lagi, sebentar. Saya tanya sekali lagi. Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bangkit sendiri. Baik, Bunda Rama, tolong buka Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Itu Silakan yang baca dulu kubuka. sama Ibu. Itu yang kubuka tadi, tapi dia tidak mau dibuka baca. aja. Sepertinya Nggak kalian apa-apa, akan dibuka aja. ayat itu akan ngomong Allah yang membangkitkan. Betul. Udah, Betul. saya tahu. Terus? Firman dan Allah tidak dapat dipisahkan. Bu, Jadi yang saya tanyakan di firman sini, yang Bu. jadi manusia itu Tadi Allah. katanya dua Oh, yang pribadi. Allah Bapa, Allah. Tadi katanya Susah dua ini, Bang. pribadi. Tidak bisa dipisahkan. Mereka tiga pribadi tapi Oh, satu tiga hakikat. pribadi. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa jadi dipisahkan, waduh, ya. udahlah berat ini. Matius 3 nomor 17 dibuka. Asumsi selesai sudah. Sudah tulisannya dibangkitkan tapi dirubah membangkitkan diri itu gimana itu? Yang rubah terus Mungkin siapa itu ayatnya, berarti? mungkin ayatnya Bu ya. Apakah firman? Sebentar Bu. Itu firman itu tidak bisa tidak Ketika Allah. Ibu tadi mengatakan Allah kepada Bapa juga kami tidak kalau bisa Yesus tidaklah Allah. Roh Kudus juga Ketika tidak Ibu, bisa Bu, tidaklah sebentar. Allah. Ketika tadi Ibu mengatakan kepada kami Yesus itu bangkit sendiri. Mungkin itu ayatnya masih ada di kantor kelurahan, Bu. Silakan ambil dulu, tempelkan di situ, Bu ya. Karena dengan jelas mengatakan di Kisah Para Rasul 2 nomor 32, inilah Yesus yang dibangkitkan Allah, Bu. Jangan Ya, dilawan Allah, Bibelnya, kan? Bu. Jangan dilawan. Jangan Allah, dilawan kan? Bibelnya. Udah tahu Tadi saya. kenapa Ibu mengatakan kalau misalkan Yesus itu bangkit sendiri? Kenapa Ya mengatakan itu seperti dirinya itu? sendiri. Nah, ya Allah, ya Rabbi. Membangkitkan dirinya sendiri, Bang. Wah, Inilah yang dikatakan pembohong, penyesat itu.
Penipu itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dia akan menggunakan 5.677,90 juta 6 kali cara jitu untuk menipu, asumsi, segala macam akan dilakukan. Kenapa? Karena mereka adalah perpanjangan tangan setan. Ketika dia mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, datanya Yesus dibangkitkan, pasti dia punya cara penyesat yang lain. Dia akan menggunakan jurus penyesat yang lain. Oh, itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ketika Yesus ditampar, berarti yang ditampar itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebenarnya yang datang sebagai penyesat itu adalah Muhammad. Ya. Buktikan. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Untuk apa kalian buat agama baru? Di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia? Untuk di mana dia dalilnya? Apa Islam itu lahir? Loh, Islam lahir untuk meluruskan dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Itu satu pertanyaan besar untuk saya. Sebenarnya agama Islam ini lahir setelah Kristen ini untuk apa? Untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Sampai kalian katakan kami kafir, kenapa? Kafir, Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang hidup secara tidak tradisi Yahudi adalah orang-orang kafir. Baca kitab saudara. Berarti Yahudi kafir ya? Loh, orang yang hidup tidak secara Yahudi adalah orang kafir. Galatia 2 nomor 14. Anda hidup secara Yahudi enggak? Tapi banyak ajaran Yahudi itu yang salah juga. Siapa Anda yang menyalahkan agama orang? Nggak boleh kayak gitu. Kalau agama adalah begini, saudariku Amora. Anda mau menegakkan benang bahasa itu tidak akan mungkin. Adalah lebih baik pelajari Bible dengan baik-baik. Ya sudah. Pakai akal baca Bible itu. Makanya saya naik dengan di room ini karena saya mempelajari agama saya dengan baik. Tapi begitu ditanya Bible, Anda tidak mengatakan, Anda nggak ngerti. Anda hanya mengatakan kami pelaku, kami bukan penghafal. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu tanpa Anda tahu hukumnya apa? Saya tahu itu ada. Oke, sekarang mana perintahnya menyembah Yesus? Itu pun saya mana perintahnya menyembah Yesus? Cuman kan saya tidak hafal. Lasen. Itu sama dengan anak TK yang melakukan suatu kegiatan, begitu ditanya pelangak-pelongo. Saya langsung tahu yang membangkitkan Yesus itu Allah. Makanya saya langsung tadi kan karena saya tahu itu ada. Nggak ada. Kalau ada mana? Mana itu dong? Kan tadi kalian mau bacakan siapa? Kalian kan tanya tadi siapa yang membangkitkan Yesus. Makanya saya langsung bisa tebak bahwa itu Allah karena memang ada ayatnya. Berarti Yesus dibangkitkan. Makanya saya kasih tahu. Iya, berarti Yesus dibangkitkan. Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, tapi faktanya dibangkitkan. Itulah penipu itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa semua serba tipu? Karena dia tidak mengaku Yesus itu manusia. Maka semua aspek yang terlontar dari mulutnya pasti tipuan. Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan di awal. Kami kasih data. Ternyata dibangkitkan oleh Allah. Cara tipuan berikutnya adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian, Anda mengaku Yesus bukan manusia karena dia adalah Allah. Ini lagi menertawakan apa? Kalian menertawakan Bang Suma yang lagi fitnah di sini. Iya. Saudaraku, Anda mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Anda Yesus tidak mengakui Allah itu sendiri. Berarti dia bukan manusia. Itu sendiri. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah itu berarti sendiri. Yesus bukan manusia. Pencipta kamu. Berarti Yesus yang bukan manusia. Kamu. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah itu sendiri. Paham? Oke, baik. Paham. Berarti Yesus bukan manusia. Udah dibilang Yesus adalah Allah itu sendiri, paham? Berarti Anda antikristus. Yesus adalah Allah itu sendiri, paham? Berarti Anda antikristus. Karena Yesus itu manusia. Sementara Allah bukan manusia. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 nomor 1. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Yesus ada Allah itu sendiri. Berarti Yesus ini manusia atau bukan? Lukas 2 ayat 11. Hari ini bagimu telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Tuhan kan? Berarti yang lahir ini Tuhan bukan manusia.
Allah mampus. itu sendiri datang ke Saya dunia tanya, dalam wujud yang lahir manusia. ini manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Paham, Tepuk paham. tangan dulu. Tepuk Wow. tangan semua. Wow. Masih Tepuk kecil, tangan. Lahir Tuhan. Tuhan Dengarkan Masih. itu, Wow. Saudari Masih. Afra, Masih. dengarkan, Masih. dengarkan. Masih. Ternyata Masih Kristen bertanya. diajarkan Yesus itu datang Masih. sebagai Tuhan. Subhanallah, tepuk Yesus tangan. itu Tuhan. Takbir. Yesus itu Tuhan. Yang di bawah takbir. Yesus Yang di bawah Tuhan. takbir. Ternyata terbukti memang betul Kristen ini adalah perpanjangan tangan setan yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang lahir sebagai Tuhan di kota Daud. Yesus bukan manusia menurut Markus 2, tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang lahir di kota Daud. Saya ulang lagi, Saudara Petro, yang lahir dan nenen ke ibunya ini Tuhan atau manusia? Ih, nenen menghina agama orang lain. Lukas 11:27 Yesus nenen. Menghina. Lukas 11:27 Yesus nenen. Makanya belajar Bible. Sekarang Petro, saya tanya, yang lahir, yang disunat nonotnya, yang nenen itu Tuhan atau Keren manusia? kali Jawab. bahasanya, Bang. Jawab. Kami nanya di sini, Bu. Kami bertanya Jawab. di sini, Bu. Orang yang sudah bertobat. Jawab. Saya nggak ngomong jorok. Jawab saja, Bu. Jawab saja, Bu. Kitab Anda Yang tipeks nenen. kalau Jawab begitu. Saya masih sopan. Kalau di kitab Anda dituliskan apa? Berbahagialah tete yang engkau isap. Masih bagus bahasa saya kan? Itu terjemahan kitab saudara. Saya masih mengatakan nenen. Masih bahasa-bahasa gaul. Lari dia, malu. Tepuk tangan. Menurut Anda, tapi tidak. Jangan standar. Makanya baca Bu, baca kitabmu dibaca makanya. Benar, Kristen itu Jangan seperti standar apa? ganda. Itu murni munafik. Saya bahkan lebih memahami Kristen itu seperti apa daripada Anda murni. yang Bagaimana Anda bisa memahami Anda tidak ajaran paham agama Bible? orang lain, tapi menjelaskan ajaran agama orang lain. Itu seperti apa itu? Ini saya sedang menjelaskan Al-Quran. Wa kanal kafiruna ala rabbi zahira. Kalau mau ajaran kamu saya mau dengar. Ini nih, orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan. Nah itu menurut Al-Quran Anda. Sekarang mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Tidak mau saya mau beradu. Cara membuktikannya adalah kitabnya orang Yahudi, Kristen itu sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Setan itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Tadi apa? Muncul mengenai ajaran agama kamu dan saya muncul tadi saudara siapa namanya tadi itu? Dia mengatakan telah lahir Tuhan. Berarti yang lahir Tuhan katanya. Kemudian Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan. Tuhan itu penguasa. Terbukti Yesus dibangkitkan oleh Allah. Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu sama halnya Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia. Berarti Anda adalah penyesat. Punya Allah yang bernama Bapa. Mulai lilit aja terus. Lilit aja terus lidahnya. Lilit terus lidahnya. Ajaran kita beda. Mengenai konsep ketuhanan itu kita sudah beda. Jadi sama enggak konsep ketuhanan Anda dengan konsep ketuhanan Yesus? Kami tidak mau beradu argumentasi dengan jangan ke Islam, jangan ke Islam. Buktikan ke kami bahwa konsep ketuhanan. Siapa Tuhan? Jelaskan ke kami konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel itu sama dengan konsep ketuhanan yang diajarkan gereja kepada Kristen. Coba buktikan. Kalian menjelaskan Tuhan orang agama lain. Sekarang jelaskan konsep ketuhanan Yesus yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel dengan konsep ketuhanan Kristen yang diajarkan pendeta di gereja. Silakan. Sama tidak? Islam. Sama tidak? Ya, udah selesai. Sama tidak? Jangan menjelaskan agama Tuhan orang Saya tidak akan menjelaskan. Saya tidak akan menjelaskan. Sekarang giliran Anda menjelaskan konsep ajaran ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel dan konsep ketuhanan yang diajarkan Roma kepada orang Kristen. Silakan, saya diam. 1, 2, 3. Yang lain silent, jangan bersuara. Silakan. Tidak perlu saya jelaskan masalah. Aduh.
Aduh, kan. Karena Yesus ajaran ketuhanannya, konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel itu sama dengan Islam. Ajaran agama saya Sementara konsep ketuhanan di ajaran Kristen itu sama dengan ajaran paganisme, sama dengan ajaran politeisme. Makanya Anda nggak mau jelaskan, karena konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada muridnya berbeda dengan konsep ketuhanan Kristen, beda. Makanya Anda malu untuk menjelaskan. Gitu saudara Amora. Harusnya Anda berterima kasih karena ada kami yang menyadarkan Anda dari kesesatan menyembah manusia. Untuk apa saya menjelaskan? Nggak tahu. Tujuan untuk apa saya menjelaskan tentang keyakinan saya, tentang ajaran saya, tentang Tuhan saya di room ini kalau kalian tidak meyakininya? Loh, nggak perlu kita meyakini, kita dengarkan dulu. Kalau sudah betul, baru kita meyakini. Itu baru orang berakal. Masakan ada orang datang dalam karung dia menjual sesuatu. Ini loh bang, aku menjual emas. Mana emasnya? Ini dalam karung. Bayar. Itu yang dikatakan berakal. Kita bayar karungnya. Begitu kita buka karungnya, ternyata isinya adalah ikan. Kau pakai untuk itu. Nggak bisa Anda doktrin kita terima dulu. Kita harus mendengarkan dulu. Kecerdasan untuk menfitnah ajaran agama orang lain. Apa yang saya fitnah? Membohongi orang lain. Apa yang saya fitnah? Apa? Saya mengatakan Yesus manusia. Apakah itu fitnah? Saya mengatakan Yesus bukan Tuhan. Apakah itu fitnah? Saya mengatakan penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Apakah itu fitnah? Semua juga orang Kristen Amora sendiri yang fitnah. Kitabnya dibangkitkan, dia mengatakan membangkitkan dirinya. Yang memelintir kitab saudara. Kami yang meluruskan. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah. Orang Islam meluruskan ajaran agama Kristen. Kira-kira iya betul. Karena kalian menggunakan ajaran yang tidak berkesesuaian dengan ajaran yang ada diajarkan oleh para nabi. Islam yang percaya ala SWT meluruskan atau menjelaskan ajaran Tuhannya Kristen. Kira-kira bagaimana itu konteksnya? Ya emang itu kan tujuannya. Sudah ku jelaskan. Tujuan Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir laknatullah alaihi. Itu yang paham? bilang kepinteran. Kepinteranmu itu Al-Quran saya menjelaskan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna ala rabbih zahira. Ini kitab suci saya mengatakan itu. Iya, silakan kalau kitab sucimu saya nggak mau membahas. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Makanya selama ada umat Islam, insya Allah dunia akan baik-baik saja. Kalau yang ada hanya tinggal orang kafir di dunia ini, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Moral menjadi rusak, tataran kenegaraan menjadi hancur, penyakit kelamin akan merebak kemana-mana. Itu kalau sudah tidak ada ajaran Islam di atas muka bumi. Bayangkan kalau Indonesia tidak mayoritas Islam, maka LGBT akan menjadi sebuah komunitas legal di negara kita ini. Untung saja mayoritas Islam. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan keji dan mungkar yang diajarkan oleh setan? Menyembah kepada sesamanya manusia. Ajaran setan mengajarkan menyembah kepada sesama manusia.
Ajaran setan mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Itu ajaran Kita setan. lihat saja ini seperti ini, Bang Suma ini. Markus Lihat. 5 Ini cerminan Markus agama 5 seperti ini. setan merasuki seseorang, menyebabkan seseorang kalian itu semua menyembah yang ada di Yesus. bawah lihat ya. Ketika Ini cerminan orang itu ajaran tidak agama lagi Islam kerasukan seperti setan, dia tidak lagi menyembah Yesus. Lihat nih, cerminan Paham? agamanya nih. Berarti ajaran Betul. agamanya ya seperti ini. Tidak perlu bermanis-manis. Adabnya Yang seperti ini. pahit katakan pahit, yang manis katakan manis, Saya yang nggak hitam tahu katakan nasi, hitam, yang gelap Langsung katakan saya nggak gelap, tahu nasi. yang putih katakan putih, yang terang katakan terang, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Saya tidak perlu bermanis-manis dengan mengaku ajaran kasih, tapi intinya kasihan adalah tak perlu. Kebenaran Saya harus tidak membanggakan ditegakkan. ajaran agama saya. Saya naik karena Kebenaran harus ditegakkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang Islam, jangan kau mengikuti langkah-langkah ajaran Kristen. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya jangan kau mengikuti ajaran yang menyembah kepada selain Allah. Jangan kau mengikuti ajaran yang stempelnya di depan kasih, tapi di dalamnya laknat, mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Jangan, meskipun ajaran itu datang dengan satu truk Indomie, dengan pamflet, dengan buku-buku yang mengajarkan keselamatan versi mereka, jangan kamu mengikuti, karena hanya ajaran paganlah yang Tuhannya berkelamin. Hanya ajaran paganlah yang Tuhannya punya anus. Para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan itu manusia. Para nabi mengajarkan Tuhan itu laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa manusia. Apakah Tuhan itu serupa manusia menurut Yesus? Kata Yesus, Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kau lihat wajahnya, suaranya tidak bisa kamu dengarkan. Laisa kamislihi syai'. Oke, selesai kita di sana. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang Islam, jangan kau mengikuti ajaran misionaris Kristen. Demikian. Tepuk tangan. Siapa? Mau percaya Al-Quran, mau percaya apa, bodo amat. Silakan Pak Horizon. Pak Horizon ada yang baru di sini, kita sapa dulu kepada Pak Horizon. Juma, Silakan Pak Horizon. Juma. Bang Juma. Iya, Paman. Ya. Yang mengutus kamu memberitakan Alkitab ini siapa? Yang mengutus saya untuk memberitakan daripada kitab Anda adalah Al-Qur'anul Karim. Illalladzina zalamu minhum. Apakah Allah sendiri mengutus kamu? Nangis. Lawan saya pakai ilmu, jangan kayak Amora cuma bisa curhat. Mau membantah, kena dalil kitabnya, tidak membantah, terbukti kebenaran, ya curhat. Itulah tujuan kamu mempelajari Alkitab. Iya kan? Saya tidak perlu mempelajari Bible. Saya hanya membacanya saja. Karena saya tahu itu Itulah bukan tujuan firman kamu. Tuhan. Sekarang saya sudah tahu tujuan kamu mempelajari Alkitab. Untuk menyadarkan umat Islam Sudah agar saya jangan tahu murtad. sekarang tujuan kamu mempelajari Jangan Alkitab mengikuti apa. langkah-langkah syaitan. Karena agama Kristen itu sudah adalah agama ajaran-ajaran yang kamu mengajarkan kemudian diberitakan dan diajarkan kepada orang lain. Meskipun orang itu sudah punya agama. Itulah agama Kristen. Suma. Halo Suma. Kok naik pada Halo Kak Ros. Iya, Sutma kabar. Satpam bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah semua aman terkendali. Gimana? Pertanyaan saya singkat saja.
jelaskan Ya. Allah SWT itu roh atau zat. Kalau Baik. zat tidak berwujud kan? Ya. Baik. Oke. Baru Saya Muhammad itu diperintahkan untuk jawab saya. Muhammad Oke. diperintahkan untuk menyembah Tuhan di Mekah itu siapa? Tuhan di Mekah. Oke, Katanya sama baik. dengan Israel, sama Oke. dengan Kristen. Goblok kau. baik. Nanti siap ditanya ya tukang beca ya. Kenapa Nanti siap begitu? ditanya ya. Kenapa begitu? Amora, lihatlah ini. Lihatlah itu pengikut agamamu Amora, lihatlah. Jadi ini yang mau menghentikan kami untuk berdialog agama, untuk membahas agama kamu. Tidak mungkin. Selama kalian masih kerasukan setan, kami tidak akan pernah berhenti. Sampai nyawa kami lepas dari raga, tidak akan pernah bisa Bang Suma dihentikan untuk memberitakan kebenaran. Percaya itu. Saya kasih. Siapakah Allah Subhanahu wa taala itu? Di dalam kitab saudara diterangkan begini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Siapa ini? Malikin Nas. Dia Udah, adalah bahas Allah Alkitab, nggak Subhanahu usah. wa taala. Bahas Al-Quranmu aja. Allah yang kekal. Nih, Stop mengutip 1 Alkitab. Timotius 1 Cuma, nomor Bang Juma. 17. Allah Assalamualaikum. yang kekal. Siapakah Allah yang kekal itu? Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat yang tak nampak. Siapakah hakikat yang tak nampak itu? Oh, cuma. Allah Udah ya, Subhanahu mau wa bertanya, taala. tolongin aku aja, Yang bosan. Maha Esa, yang Maha Esa. Dialah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Bosan aku. Oh, Ini udah enggak- turun sendiri aja kalau mau daripada curhat-curhat ini itu. enggak cocok dengan Tuhan Anda Yesus, enggak cocok. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa ini? Yesus? Bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa ini? Yesus? Bukan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia tidak pernah melihat dia. Siapa dia? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa ini? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa yang maha kekal? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 Timotius 6 nomor 16 sedang memperkenalkan Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ras, kita sapa dulu Ras. Ras milenial, Muslim apa Kristen bang? Saya Kristen. Oke. Dari fotonya aja udah ketahuan. Masih ditanya. Oh, mohon maaf. Silakan, silakan. Ini 3 Kristen ya. Silakan. 10 menit ya, Ukti, Dinda, Neplos semuanya. Iya, Bang Erwin, iya, Guru Dewi, Daku. Ersa. Asar dulu, asar. Nyembah Tuhannya Yesus dulu. Silakan Bang Dewa atau Bang Neplos. Silakan nih ada Pak Ras. Nah, Oke, jadi Pak Suma tadi katakan seperti itu, padahal dalam Alkitab itu loh, Yesus mengusir setan, sedangkan Allah mengutus setan. Yang setan sebenarnya siapa? siapa Bang Dewa? Bang Dewa apa siapa? Bang Ersa mau jawab? Kasih kesempatan ke Bang Ersa. Silakan. Bang Ersa. Ponakan, semangat ponakan. Pak Ersa. Kemana? Aku dipanggil agak jauh. Sorry, lama. Gimana? Diulang. Rasis, diulang. Bukan rasis ya, ras, diulang. Pertanyaannya diulang. Dalam Alkitab kan Yesus mengusir setan. Oh, suaramu kayak mendem, kayak ini bertenaga dikit, kayak belum makan. Ayo semangat. Sebentar, saya cari headset saya dulu, Bu. Oke, Bang, silakan. Lanjut aja dulu. Nanti saya tidak pakai Oke, headset. siapa yang lain dulu ya? Pak Harrison, silakan. Suaranya bagus Pak Harrison tadi. Pak Harrison, apa yang disampaikan Pak Harrison? Atau suara minoritas? Wow, suara minoritas ada juga ya. Silakan. Assalamualaikum. Muslim ya Bang? Non Muslim. Oh, silakan Bang. Apa yang ditanyakan atau disampaikan? Atau ingin diskusi? Silakan.
Silakan, Bang. Suara minoritas. Nah, Bang Ersa mau menjawab atau mau berdiskusi, silakan. Kok Nah, noise ya? ini yang ditanyain apa? Ya dia betuli dulu headsetnya, katanya dia headsetnya terlepas tadi. Oh ya udah, sementara aku tak betulin telingaku dulu Halo, juga dah. Assalamualaikum. Ya silakan. Waalaikum, silakan. Mau bertanya nih sama Bang Juma. Gurunda lagi sholat. Sama ini dulu, menit ya baru dia standby. Silakan sama Bang Ersa. Yang lain dulu Bang, boleh? Sama silakan. Tanya aja. Sama yang lain boleh? Boleh. Oke. Di mana lah coba akal seorang nabi yang menikahi bocah 9 tahun. Baru masih bocah udah dinikahi untuk disetubui. Di mana kotaknya? Ini mau menghujat apa diskusi? Bisa kau berbicara santai. Kau bisa berbicara santai atau kau mau menghujat? Ditanya dulu, itu Bang. fakta, bukan menghujat, itu fakta. Napasnya udah emosi masalahnya, Bang. Santai. Napasnya udah napasnya udah kayak gitu. Sabar. Oh, ya, Turun aja. Perbaiki dulu napasmu, jangan ngos-ngosan. Nanti kau kehabisan oksigen, ya kita bertanggung jawab ya. Perbaiki napasmu, bertanya baik-baik. Boleh kau bertanya itu, tapi yang baik punya ya. Silakan yang Bang Ras sudah ketemu headsetnya, silakan. Bang Ras, belum ketemu ya? Nyari di mana sih headsetnya? Harrison sekarang, Harrison. Bu Rama dipinjemin headset lah. Kan jauh keponakan. Kenapa ya kalian tuh suka menghujat, nggak bertanya baik-baik gitu loh. Atau tampilkan data, kemudian kalian bertanya gitu loh, bagus. Contohnya kan gini, kalau menaik di hadis ini atau di ayat ini seperti itu, dipertanyakan gimana gitu kan? Ya begitu, Bayo Lubis, silakan. Apa yang disampaikan, yang ditanyakan atau yang berdiskusi, silakan. Bayo, Pak Bayo monitor. Silakan. Oh, kabur dia. Dia harus ini ya. Kalau naik di Komal Muslim itu harus kuat mental, Bang. Jangan mudah menyerah. Sampaikan keimananmu. Ayo silakan. Bayo atau Bayu? Bayo Muslim apa Kristen? Halo, Assalamualaikum. Muslim ya? Muslim. Alhamdulillah. Lupis, alhamdulillah. Lupis itu hampir mayoritas 100% sih enggak ya. Ras milenial, Ras silakan, Pak Ras. Mohon maaf Bang, kita lagi diskusi ya. Jangan dulu naik Muslim ya Bang ya. Mohon maaf. Saya turunkan dulu. Ya, mohon maaf. Pak Ras silakan. Pak Ras ini kok nyari ininya headsetnya di mana Pak? Dia tanya tadi. Nyari headset ketemunya center. Dia tanya tadi, sekilas saya mendengar ya. Dia tanya kenapa Tuhan atau Allah mengutus iblis apa setan, dia bilangnya. Itu mengusir setan. Mengutus. Kayaknya bahasanya kurang jelas Mas. Nanti dikorelasikan Bunda, nanti dikorelasikan dengan 1 Samuel 16 nomor 14. Iya, ada Bang di Bible tuh ada. Iya. 1 Samuel 6 nomor 14. Ini jadi apa, senjata makan Tuhan juga buat sama dia nanti. Bahwa ternyata roh jahat itu datang dari Tuhan juga. Akan kabur dia. Enggak ada baru nyampe rumah. Ya, udah disiapin jawabannya sama Bang Dewa, tahu dia kabur loh Bang. Ya udah. Lanjut. Bang Dewa buka kartu. Simon tadi Dewa beli rokok dulu, Pak Ersa. Tadi Dewa beli rokok dulu sebentar. Jangan buka kartu. Kartu dibutuhin nanti main kalah nanti. Pak Simon, ya. Mohon maaf Simon, kalau kita diskusi santai aja Bang ya. Betul, silakan. Ya, pertanyaan saya cuma 2 saja. Kenapa Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan di Mekah? Katanya Tuhan satu.
aula SWT. Sedangkan aula SWT juga menyembah Muhammad, itu bagaimana lagi? Oh iya. Tolong jawab Ini itu. bertanya aja nggak bisa, ini gimana mau menjawab coba Bunda Rahma? Ini pertanyaannya Pertanyaannya begini, simpel aja. Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan di Mekah. Tuhan di Mekah itu siapa? Nah terus tadi Bapak mengatakan Allah Tuhan menyembah Nabi Muhammad. Di mana ayatnya? Iya Pak? loh. Tolong tampilkan. Menyembah anak Tampilkan. istrinya. Sama seperti kalian toh. Aula SWT menyembah Nabi Muhammad. Masa di Al-Quran kamu Gimana itu? baca? Gimana benar? Masa? Gimana mau dijawab Bunda Rahma? Pertanyaannya udah salah. Ente bertanya aja kagak bisa. Gimana gua mau jawab? Bertanya Jawab benerin dulu. dulu. Jawab dulu, Tampilkan Muhammad ayat. menyembah Aula SWT di mana? Aula SWT Muhammad menyembah di mana? Hah? Pak Ersa, Pertanyaan jawab aja, saya, Pak Ersa. Muhammad menyembah Pak Aula Dewa. SWT di mana? Iya, iya. Di Madinah, Ini- di Mekah. Sebentar Bang Kalau Simon ya. SWT disamakan dengan ini Allah orang Kristen, Allah orang Israel. Bang Simon, sebentar ya. Aku nanya Bang Dewa. Ini kira-kira karena apa dia bingung Tuhannya sehingga menanyakan Tuhan. Nah, terus kita mau jawab gimana? Terhadap Tuhannya sendiri aja bingung. Gini aja Pak, pertanyaan Bapak itu tidak bisa saya jawab. Karena Bapak menanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembah Nabi Muhammad. Saya tidak bisa menjawab Pak. Ya. Baru Dan sekarang bersolawat itu apa? Allah bersolawat satu-satu, untuk Nabi Bang. Muhammad. Kata solawat bukan dalam kamus bahasa Indonesia berdoa, bodoh. Kamu nggak bahasa kasih. Aduh, bahasanya. Bersolawat itu artinya berdoa, memuji. Masa Allah memuji? Bang, bertanya memuji kok Nabi kesurupan Muhammad ini gimana, Bang Dewa? keluarganya. Kesurupan Masa? Bertanya kok kesurupan gimana Kata Bapak ini? Muhammad, Gabriel, kenapa aku tidak bisa di? Izin ya, Bang Dewa, Bang Erwin izin ya. nggak usah Iya, dijawab Pak Ersa, nggak usah dijawab. Untuk apa kita jawab? Aku pertanyaan cuma dia? mau tak gini. Jadi kalau masih kesurupan, ya jangan ngomong, tenangkan hatimu. Lah kalau kesurupan ngomong, masa mengajak kesurupan? Dah itu aja deh nasihatku, kalau kesurupan jangan ajak-ajak lah. Kalau dari awal Bapak mengatakan bilang bersolawat, kami akan jawab. Tetapi tadi dari awal Bapak mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembah Nabi Muhammad. Ini yang nggak bisa saya jawab. Coba Kristen ya, kalau bertanya itu dipikir dulu. Jangan bertanya dulu, jangan bertanya dipikir belakangan. Dipikir dulu baru bertanya. Ini bertanya dulu baru dipikir. Ini gimana ceritanya seperti ini? Apa yang harus kami jawab? Kalau pertanyaannya sudah salah, kami harus jawab apa sama ente? Kalau tadi mengatakan bersolawat, kami akan jawab. Tuhan negeri ini, Tuhan negeri Mekah, kami akan jawab. Tapi ente niatnya untuk menghujat. Untuk apa kami jawab pertanyaan ente? Kalau niatnya ente bukan mau bertanya. Jangan pakai bahasa kasih dong ke sini. Kalian tunjukkan ajaran kasih, kami akan tunjukkan akhlak kami sebagai umat muslim seperti apa. Ya, jangan seperti itu. Silakan lanjut Pak Ersa. Malas jawabnya juga Pak Ersa kalau misalkan seperti ini pertanyaannya. Silakan. Silakan Bang Ersa dijawab. Tapi udah turun dia, udah turun. Itu apa aku bilang ya? Beraninya gitu sih. Masa bertanya aja pakai bahasa kasih, mengatakan goblok, mengatakan bodoh seperti itu. Apa itu ajaran Kristen? Yang diajarkan oleh kekristenan seperti itu. Tunjukkan ajaran kasih, kami akan menunjukkan akhlak kami itu seperti apa. Jangan sekali-kali menghujat kami seperti itu, ya. Kami kasihan sama ente, bukan kasihan pada saat ketika di dunia, tetapi kami kasihan ketika nanti di akhirat ente. Sabar Apa yang terjadi sama ente nanti di akhirat? Nanti ke Ben Bang Dewa, sabar Bang. Maksudnya gini loh, diskusi dengan cara yang baik lah teman-teman Kristen ya. Coba sampaikan keimanan kalian berdasarkan data Bible Anda. Anda kan beriman, Anda tahu Yesus itu melalui Bible. Itu yang Anda sampaikan. Nah, di sini kita berdiskusi, nggak usah saling ini ya. Ayolah,
Baby apa bab? Baby ya, baby. Kok tulisannya babi ya, baby. Silakan apa yang disampaikan Pak User, Bang. Siapa lagi namanya nih? Bang Jeff. Silakan Bang. Silakan teman-teman Kristen. Oke, baik. Selamat siang. Siang Pak. Ya, selamat siang semua. Ini komunikasi pakai topik ya. Topiknya yang itu ya, Yesus bukan Allah ya. Boleh Bang, boleh melebar kok, gak apa-apa, silakan. Enggak, maksudnya biar jangan kemana-mana begitu. Oke, boleh, silakan. Ini nggak bahasin ketuhanan orang Kristen ya? Oh, boleh juga Anda bertanya, dan kami nggak tertutup kok kalau Anda ingin tahu tentang Islam. Boleh kami jawab semua. Kebetulan saya pengen tahu kan, pengen tahu. Kalau saya sih belum punya teman banyak Islam, tapi kebetulan ada forum ini ya, saya pengen belajar tuh soal ajaran agama Muslim gitu, Islam ya maksudnya. Baik, silakan Pak Bebi. Nah, tadi topiknya itu Bang Juma itu membahas. Tadi mendengar banyak juga dari Bang Juma ya, atau tidak mendengar dari awal? Aku baru aja naik. Oh, baru aja naik. Tadi topiknya itu di dalam surat 2 Yohanes 1 nomor 7. Dinyatakan seperti itu, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Oke, kalau soal ngebahasin Izin Bang Dewa, ini mungkin kalau kita kan nggak tahu ya dia sejauh mana kekristenannya, keilmuannya. Kita coba dia masuk sejauh mana, nanti kan kita bisa deteksi ini arahnya kemana, keilmuannya seperti apa gitu. Oke, silakan Bang Bebi. Silakan Pak Bebi. Baik, terima kasih. Jadi saya kalau soal agama saya tidak terlalu mendalam, tapi sedikit saya sempat dengar ada pembahasan soal hukum penguasa itu. Nah, saya memberikan satu ilustrasi begini. Kita paham bersama bahwa roh itu berbeda dengan namanya tubuh daging ya. Jadi ketika kita meninggal, kita mati, jasad kita yang dikubur, lalu roh kita itu yang pisah dengan jasad itu kan. Menurut pemahaman saya soal agama saya, yang disiksa itu adalah rohnya. Tapi saya hanya mendengar dari teman-teman Muslim, ada teman-teman saya waktu ketika saya kuliah, saya bertanya, katanya ada siksaan kubur. Nah, saya pengen tahu itu seperti apa. Itu saja, terima kasih. Silakan Pak Ersa, mau dijawab dulu? Silakan. Dia ingin mengetahui yang namanya siksa kubur di dalam ajaran agama Islam. Begitu ya? Iya, benar. Baik, Pak Bibi. Pak Ersa, silakan. Ya, saya bukan pendebat, hanya gini aja. Ilustrasi hidup kita ini kan mati di luar mati. Ada istilah yang mungkin real aja, kita tidur itu kan di luar kesadaran ya. Kalau Anda mengilustrasikan siksa kubur seperti apa, Anda pernah mimpi buruk ya? Andai kata mimpi buruk itu nggak bangun, rasanya kayak apa? Itu hanya semacam ilustrasi ya, kejadian real hidup kita. Itu kan di luar kontrol semua kan? Anda mempertanyakan itu. Sekarang yang kita real sehari-hari aja. Anda mimpi buruk tapi nggak bangun-bangun, kayak apa rasanya? Nah, ilustrasinya kayak itu aja. Oke, paham. Simpel ya. Ya, ilustrasi itu saya paham. Tapi kakak, apakah Bang sepakat bahwa ketika kita meninggal, jasad itu pisah sama roh apa enggak? Ya, jasad itu kan, tubuh ini kan ada roh, ada power, ada tenaga. Oke, ketika kita meninggal, kalau itu pisah, ya apakah mati. jasad itu ikut terkubur sama roh? Babi, tadi malam kan udah panjang lebar dijelasin sama Gurunda.
Apa kamu sengaja nih? Coba kita Nggak bahas sengaja, Yesus bukan cuman Allah. menurut Enggak. aku Semalam jawabannya kamu udah belum dijelasin. masuk ke akal sehatku. Jadi aku pengen tahu aja. Guru Nda Siapa tahu. sudah sebentar. Kamu boleh bertanya yang lain. Kamu boleh bertanya yang lain karena saat semalam tuh udah dikupas tuntas dengan data-data dengan dalil-dalil loh. Coba kamu tanya yang lain nanti atau gini bahasannya Yesus Oke, bukan kalau Allah. memang tahu nggak mau jawab, aku kan minta pertanyaan lain. It's okay, oke. Oke, sekarang dialog gini aja deh. Pak Bebi, Ini begini. Pak Bebi ingin mengetahui yang namanya apakah di Islam itu ada siksa kubur? Kira-kira ada Di mana? korelasinya nggak? Oke. Sebentar. Oke. Mbak. Ada korelasinya nggak dengan kekristenan mengenai soal siksa kubur? Enggak. Nanti saya jelaskan. Maksud aku kan Baik, tidak ada menurut korelasinya pemahaman menurut pemahaman- pemahaman dangkal saya. Jangan pemahaman sendiri, semua juga berdasarkan dari petunjuk kita. Apa tuntunan yang dipegang oleh Islam? Al-Quran sama hadis. Menurut itu, tidak bisa yang namanya menurut sendiri. Kalau menurut sendiri, itu namanya cerita. Itu namanya dongeng. Bahkan yang namanya sebuah dongeng aja harus ada data. Begitu ya. Di dalam Islam, kami percaya ada 5 perpindahan alam. Yang pertama, kita masuk ke alam ruh. Ke alam ruh. Kita pindah dari alam ruh itu ke alam rahim. Kita pindah dari alam rahim ke alam dunia. Kita pindah dari alam dunia menuju ke alam kubur. Nah, disinilah yang dikatakan sebagai siksa kubur. Dan terakhir itu adalah alam akhirat, yaitu surga dan neraka. Nah, adapun di dalam Islam, apakah kami ada mengenal yang namanya siksa kubur? Kami mengenal siksa kubur. Kami mengenal yang namanya azab kubur. Itu kemarin sepertinya sudah dibahas panjang kali lebar sama Bang Juma ya. Tetapi apa pelajaran apa yang didapat ketika Bang Juma menjelaskan kepada ente? Apa pelajaran apa yang didapat mengenai soal siksa kubur itu? Dan